Kualitas mana? Nah, itu ada ahli Pak, silakan Naki. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sebentar, waalaikum. Ya, waalaikum Juma. Sebentar ya. Nah, jadi aku tidak berkuasa itu permintaannya. Yesus mengatakan kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Itu sudah jelas. Jadi Yesus melanjutkan pembicaraannya. Barang siapa di antara kamu yang hendak paling tertinggi gitu ya, hendaklah ia menjadi pelayan, melayani dan bukan untuk dilayani. Itu konteksnya. Ya contohnya kita lagi di sekolah ada seorang murid, dia pengen juara 1 tapi dia tidak melakukan. Itu konteksnya. Jadi kita harus paham dulu apa makna dari konteks tersebut. Oke, jadi jelas ya, kekuasaan Yesus sudah jelas. Di Matius 28 jelas, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga di bumi. Yesus juga mengutus nabi, mengutus ahli Taurat, mengutus malaikat. Itu jelas. Makanya dia disebut sebagai Tuhan, penguasa, Tuhan dari segala Tuhan. Oke, jadi gini saudara, Yesus itu Tuhan untuk non-Yahudi. Tetapi non-Yahudi, orang Yahudi itu hanya 0% saja yang menerima Yesus sesuai dengan pengutusan Yesus gitu loh. Ya kita hargai iman Kristen, menuhankan Yesus, menuhankan manusia itu iman Kristen. Dengan perangkat aturan-aturan yang mereka buat sendiri. Silakan aja. Tunggu, saya belum selesai, Bung. Sahabat, tadi Anda panjangin. Jadi gini. Tak ada sama sekali hubungannya antara Yesus dengan Kristen. Itu yang perlu Anda pahami. Setiap Yesus, dengar dulu. Saya tanya dulu sama Anda nih. Anda banyak cerita kedengarannya. Ketika Yesus bercerita, Yesus menyampaikan firman ke tengah-tengah Bani Israel. Apakah ada orang-orang Roma di situ sebagai muridnya, orang Vatikan? Ada enggak? Siapa? Yaitu 70 murid. 70 murid. Di mana ada cerita 70 murid itu? Itu di Lukas 10 ada. Ya Lukas. Nah sekarang yang menerima yang menuliskan itu siapa? Ya itu kitab suci kami. Kenapa kamu makanya saya bilang, Bung, saya tidak mengganggu iman kalian. Itu iman kalian, iman yang dibuat-buat kemudian. Sekarang permasalahannya adalah, adakah Yesus berhubungan dengan orang Kristen, orang Roma? Misalnya nih, sabar. Ketika Yesus mengatakan, aku berkata kepadamu, waspadalah, akan banyak penyesat yang akan datang. Nah, mau di sini ada nggak orang Roma dengan orang Yunani? Itu kan para murid yang mengikuti dia. Nah, para murid ini ada nggak makan babi? Muridnya Yesus? Nggak ada. Ada nggak murid Yesus itu ibadah hari Minggu? Nggak ada. Nggak ada. Ada nggak hari Minggu kemudian mereka ibadah? Ada. Para rasul berkumpul. Siapa? Itu di kisah para rasul. Nih, kau sudah mulai bohong ini. Kamu sudah mulai bohong berarti. Di mana Yesus masuk ke rumah ibadah hari Minggu? Di mana? Di mana? Bukan Yesus. Di mana dalil? Tapi itu para murid. Muridnya di mana ibadah hari Minggu? Apa nama tempat ibadahnya? Berkumpul. Ya nggak tahu ya. Di mana? Masa Yesus hidup di mana ada gereja? Sebentar. Ayo. Di mana? Tunjukkan mana? Ya dia di sinagoga. Sinagoga berarti yang masuk di sinagoga itu boleh nggak orang yang tidak bersunat masuk di sinagoga? Kayaknya nggak boleh ya. Nggak boleh. Berarti Yesus sama sekali tidak bersentuhan dengan Kristen. Yesus tidak bersentuhan sama sekali dengan pemakan babi, orang tidak bersunat, ibadah Minggu. Nah makanya saya katakan kepada saudara, jangan nyebrang tembok. Yesus itu untuk Bani Israel, bukan untuk non-Israel, gitu Bang. Oke, saya jawab sebentar ya. Ya, silakan. Ketika Anda mengatakan Yesus bergaul hanya kepada orang Yahudi, Anda salah besar ya. Iya. Anda kurang membaca, Kasih data. Contohnya, oke, sabar. Kasih data. Di mana Yesus punya murid tidak bersunat? Lucu itu. Di mana? Siapa muridnya Yesus tidak bersunat?
Sorry, ada tamu sebentar. Oke, jadi Iya. Anda tadi mengatakan Yesus hanya bergaul hanya kepada Yahudi, betul? Iya, betul. Murid-muridnya Oke. hanya orang Yahudi saja. Oke, Tidak ada jadi orang Roma. apakah kamu tidak pernah membaca Yang Yesus mana? bergaul dengan orang berdosa, dengan orang pezina, dengan orang Iya, siapa orang sih? dengan Enggak, saya orang, butuh data tunjukkan Yesus punya murid tidak bersunat. Itu siapa? ya itu banyak 70. 70 kan kita kan tidak tahu. Itu di Lukas kan ada. Parah. Kok parah? Itu kan ada Siapa datanya. muridnya Yesus yang tidak bersunat? Contoh di Lukas 10 itu 70 murid. Lukas 10 itu kan cerita Lukas. Nah, itu lagi kamu udah jurus terakhir namanya. Loh, tidak bisa begini. Yang menerima firman pada zaman itu siapa? Saya tanya dulu samamu. Yang menerima firman Yesus atau Lukas? Iya, Yesus. Nah, Yesus. Terus mana cerita Yesus tentang 70 murid? Mana? Ya itu kan di situ kan ada di Lukas. Itu di situ. Tadi Anda mengatakan yang menerima firman Yesus. Nah, mana firman yang diterima Yesus tentang 70 murid? Ya itu semua yang ditulis. Itu semua. Matius, Markus, Lukas. Inilah kalau kelamaan nyembah Yudas begini. Yang saya ini tanya kamu udah ucapan framing. Kamu udah Yesus framing. yang bercerita tentang 70 murid itu di mana? Ya itu di Lukas kan saya udah Ya, jawab. itu kan cerita Lukas, Bu. Yang saya minta cerita Yesusnya mana? Nah itu namanya jurus terakhir. Kok jurus terakhir? Sekarang saya ulang lagi pertanyaannya. Yang menerima firman Yesus atau Lukas? Iya, Yesus. Ya apa? Yesus. Nah, mana firman yang keluar dari mulut Yesus Ya, itu tentang semua 70 murid? yang dicatat empat Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Yang saya tanya tentang 70 murid itu Yesus berkata Iya, di itu. mana? Iya, Mana? Injil ada. Iya, Injil yang ditulis Mana di dalilnya? yang Mana ada di empat dalilnya? di- Kasih jangan dalil dulu dipotong. dong. Dalilnya Ya, mana? makanya sabar. Lukas 10. Lukas 10, apa tulisannya di sana? Ya, Yesus mengutus 70 murid. Oh, siapa yang menarasikan kayak begitu? Lukas. Lukas. Nah, kenapa bukan Yesus yang menarasikan? Ya, karena Yesus bukan menulis, dia Bukan. Dia menyampaikan firman. Paling tidak sama seperti Matius 10. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya. Apa ucapan Yesus di sana? Ada kan ucapan Yesus? Bersabdalah Yesus. Ya apa? Lanjut. Nah, Apa? nomor 5, nomor Sabdanya 6. Nomor 5, nomor Sabdanya 6. Nomor 5, nomor 6. Di Lukas 10, Yesus berkata apa di situ? Iya, sabdanya apa? Kan kamu yang bawa data. Loh, kamu gak hafal Bible? Ya, kami bukan umat penghafal, kami mengerti. Berarti Anda Yang tidak penting mengerti. mencintai kitab Anda kalau begitu. Tapi kalau Bukan lagunya tidak Slang kamu hafal. Bukan tidak mencintai. Lagunya karena Roma memang- Irama kamu hafal. Sebentar saya jawab. Lebih berharga Karena- lagunya Roma Irama berarti dari Ya, Biblemu. sebentar saya jawab dulu. Ya udah makanya. Nah, Karena coba. memang ada tertulis mereka hanya melakukan perintah manusia yang dihafalkan. Itu memang Loh. udah tertulis. Oh, jadi kamu nggak mau menghafal Padahal- itu karena kamu tahu bahwa kitabmu perintah manusia gitu. Baguslah. Sadar Padahal- rupanya kalian. Oh, jadi itu alasannya Kristen nggak mau hafal Bible. Karena mereka tahu Iya. bahwa Biblenya hanya tulisan manusia gitu. Bagus. Ya, tulisan. Bagus. Satu poin tulis untuk Anda. Tepuk manusia. tangan dulu teman-teman. Bagus. Karena memang ada tertulis itu katanya nubuat apa ya nubuat. Ya nggak udah, tahu tadi udah. apa. Kamu nggak mau hafal Yesaya kitabmu karena 29 kamu ya. tahu kitabmu itu hanya perkataan manusia. Sekarang kamu tunjukkan Matius 10 nomor 5 nomor 6. Ya, Apa baca kata sendiri, Yesus di kamu sana? yang bawa data. Kamu yang bawa data tuh. Oke, kalau begitu ambil pulpen, kertas biar tak ajarin. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Oke? Tetapi pergi hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel saja. Iya. Ketika bangkit apakah Enggak ada bangkit-bangkit, mau bangkit dari mana? Bangkit dari tidur. Bangkit dari Ya, tidur. jadi di Matius 28 itu gimana deh? Apanya? Di Matius 28 itu gimana deh? Oke. Kita ikuti arah pembicaraan saudara. Saya mau tanya sama saudara. Ketika Iya. Yesus berkata di dalam Yohanes 17 nomor 8, semua firman telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Pertanyaan saya, ini Yesus ucapkan sebelum naik ke langit atau setelah langit naik ke langit? Atau
Sebelum tak? ayat. Sebelum kan? Sebelum. Terus Matius 8 itu kapan Yesus ucapkan? Sebelum Sebelum nenekmu kiper. disalib. Mana ada? Matius 28 itu hanya sampai data nomor 15. Halo. Di ayat satunya kamu nggak baca deh. Kasihan kali lah. Itu kan Yesus berpesan, pergilah ke Galilea. Itu Terus? sebelum penyaliban. Yesus sudah berpesan pergilah ke Galilea. Jadi Terus? di ayat 18-nya Ayat apa? Yesus berada di Galilea. Mana Itu kan ada? sebelum kok mana ada, coba kamu baca dulu. Dengarkan dulu. Sebelum Yesus terangkat, segala firman telah disampaikan. Yesus, Firman apa? ya firman yang diterima dari Tuhannya. Iya apa? Emang apa di Matius 28 itu emang apa isinya? Matius Firman apa 28 itu apa? Matius 28 Iya. apa? Ya, Pergilah, karena itu jadikanlah, ya kan? Jadikanlah semua muridku. Itu kan? Ya. Nomor 20-nya coba kau bacakan sama saya. karena tuh terangkatlah dia ke surga gitu ya. Nomor 20-nya Iya. coba kau bacakan ke saya. Matius 8-mu itu. Bacakan ke saya. Nggak bisa, Saya pengen kita tahu. nggak ada pegang Alkitab. Bagaimana ceritanya firman hantu tidak disimpan di kepala? Iya. Mana ceritanya? Karena memang kalau kita baca di Matius 28 itu kan Yesus berpesan ketika kebangkitannya, dia sudah berpesan nanti pergi ke Galilea, dan sesudah kebangkitannya Yesus berada di Siapa Galilea. yang melihat Yesus bangkit dari kubur rupanya? Bangkit dari kubur Thomas ada. Di mana dalilnya? Thomas Thomas berkata, jika aku tidak mencucukkan jariku kepada ke lambungnya dan tangannya, Itu cerita yang aku tidak muncul. percaya. Itu cerita yang muncul belakangan. Itu jurus terakhir namanya. Oh, tidak bisa. Sekarang begini. Dengarkan saya. Dengarkan saya dulu. Ketika Yesus berkata, segala firman telah aku sampaikan kepada mereka. Segala firman telah aku sampaikan. Apakah masih ada firman? Ya, Masih ada? itu ya firman itu kan emang kamu artikan apa sih? Firman. Ucapan. Iya. Ucapan apa? Ucapan Tuhan yang disampaikan Tuhan kepada Yesus. Saya tanya sama kamu Udah. sekarang. Ketika Yesus mengatakan segala firman yang kau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Iya. Apakah masih ada penyampaian firman dari Yesus setelah itu? Loh, Ada, tadi karena- katanya semua firman telah disampaikan. Iya, karena kita baca dulu di konteks sebentar, menjawab. Sebentar. Iya. Hati-hati Sabar lu deh. dicambuk nanti sama Algojoku tuh sudah datang. Iya, sabar ya. Karena di ayat satunya itu kan Yesus sudah berpesan dulu sebelum kebangkitannya. Kebangkitan apa? Mumi, vampir. Itu coba dibaca di ayat 1 dulu. Saya mulai menyambut. Hati-hati. Saya tanya dulu samamu, apakah masih ada firman yang belum disampaikan Yesus? Iya. Mana ada? Yesus mengatakan segala firman telah aku sampaikan kepada mereka. Nah, Iya, apa yang artinya- terjadi kepada mereka? Sabar. Apa yang terjadi kepada murid-muridnya setelah menerima firman semua yang dari Yesus? Mereka percaya bahwa aku ini apa? Tuhan atau utusan? Utusan ya. Utusan, pintar. Iya. Iya, firman apa? Itu yang dimaksud itu tuh apa yang kamu maksud itu? Yesus sudah menyampaikan segala firman yang diterima menjadi jatah dia untuk menjadi Nabi Mesias untuk Bani Israel. Pengajaran. Dan murid-muridnya artinya- percaya bahwa Yesus adalah Iya, utusan. utusan. Selesai. Jadi yang Murid-murid yang saya tanya- Murid-murid Sebentar. Yesus percaya Yesus itu adalah utusan Tuhan. Iya, Oke? gantian ya. Gantian. Terus Kristen ini ilmunya dari mana Yesus itu Tuhan? Iya, gantian dulu. Tadi kita bahas dulu yang tadi. Iya, silakan. Segala firman yang kau sampaikan telah aku sampaikan. Sebenarnya itu bukan firman ya diterjemahkan, tapi itu salah terjemahan. Apa Itu bahasa aslinya rema, bukan logos. Apa rema itu? Apa rema itu? Ya, rema itu bisa pengajaran. Ya sama. Iya, pengajaran. Segala Ya, itu. ajaran. Apalagi? Rema apalagi? Segala Sang- pelajaran apalagi? Iya, sang firman. Rema adalah sang sang firman. memberikan
memberikan pengajaran. pengajaran. Sudah disampaikan segala pengajaran. Bagus. Ya. Nah, setelah Yesus menyampaikan semua pengajarannya kepada muridnya, muridnya percaya bahwa Yesus adalah Iya, Mesias, anak Allah. Dipelintir lagi. Loh, Mesias itu nggak utusan namanya. Ya, Emang Mesias artinya bukan oke, utusan. saya ikuti cara Paulus yang kau gunakan. Jadi ketika Yesus mengatakan dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Murid-murid Yesus nih, murid-murid Yesus Bani Israel percaya Yesus sebagai utusan Tuhan. Nah, dari mana non-Yahudi yang bukan murid Yesus mengajarkan Yesus itu Tuhan? Dari mana? Yang mana yang benar? Murid Yesus yang menerima firman atau Kristen yang ada di luar tembok yang mengatakan Yesus itu Tuhan? Mana yang benar ini? Iya, karena yang benar itu yang Tuhan. Penguasa itu artinya kan Tuhan. Mati nih ya. Tadi murid-muridnya percaya. Dengar dulu. Tadi murid-muridnya percaya kalau Yesus itu utusan Tuhan. Selesai. Pertanyaan saya, dari mana orang Kristen yang di luar pengajaran Yesus mengatakan Yesus itu Tuhan? Ilmunya dari mana? Iya, saya jawab makanya. Sabar, jangan dipotong. Coba kamu buka di surah Yusuf ayat 50. Di situ ada berapa Tuhan? Biar kamu ngerti. Biar murid-muridnya Yesus percaya Yesus itu adalah utusan. Selesai kan? Semua pengajaran, semua firman yang Yesus terima telah Yesus sampaikan kepada murid-muridnya pada zamannya, dan muridnya percaya dia adalah utusan Tuhan. Selesai. Bani Israel percaya Yesus utusan Tuhan. Titik. Tuhan itu kemudian muncul Kristen. Muncul Kristen 100 tahun kemudian. Oke? Pertanyaan saya, siapa yang mengajarkan Kristen bahwa Yesus itu Tuhan? Siapa? Yesus. Di mana? Mulai memfitnah lagi. Yohanes 13 ayat 13. Oh, jadi kalau saya bersatu dengan kamu, kamu adalah aku gitu? Bukan, itu apa? Isinya apa? Isinya dijawab oleh Yesus Yohanes 14 nomor 24. Bukan, itu jangan dulu. Coba dibuka apa? Yohanes 13 ayat 13 itu artinya apa? Apa isi ayatnya? Dia mengatakan bahwa aku ini adalah apa? Maran, Guru dan Tuhan. Raban wa Maran. Iya, Guru dan Tuhan. Maran artinya apa? Maran artinya apa? Penguasa. Dasar Paulus. Aduh, Maran itu artinya berasal dari kata mar, artinya Tuhan. Oke. Kalau Tuhan, Allaha. Yesus tidak mengatakan bahwa dirinya Ani Rabam wa Alaha, tapi dia katakan Ani Rabam wa Maran. Artinya aku adalah guru dan Tuhan, bukan Alaha. Alaha baru Tuhan. Iya, jadi gini, sebentar. Pelintir lagi. Sebentar. Tuhan dan Tuhan itu sama. Jadi kalau kamu mengatakan Tuhan bom-bom dengan Tuhan bom-bom itu sama? Masalahnya kan jangan lari ke situ dulu. Mulai jurus Paulus. Mulai. Jadi mar dengan Allaha itu beda, selayaknya Tuhan dengan Tuhan itu beda. Sama. Lu kok sama? Sekarang kalau kamu panggil bom-bom Tuhan dengan Tuhan sama nggak? Rob itu artinya apa, Rob? Saya tanya dulu. Kalau kamu panggil bom-bom Tuhan dengan Tuhan, jawab dulu. Itu artinya apa? Kasihan sekali penyembah Yudas ini. Tak ada ilmu, tak tahu Bible. Gimana ceritanya? Pertanyaan saya, murid-murid Yesus percaya Yesus sebagai utusan Tuhan. 100 tahun kemudian muncul Kristen. 40 tahun setelah itu muncul Kristen. Murid Paulus di Antioquia mengaku sebagai Kristen, menyembah Yesus sebagai Tuhan. Sementara murid Yesus percaya Yesus adalah utusan, tapi Kristen percaya Yesus adalah Tuhan. Mana yang benar? Murid Yesus atau penyembah Yesus? Itu kata Rob itu apa artinya? Coba dijawab. Nenekmu kipel. Nah, nggak bisa kan? Nggak bisa menjawab. Apa? Rob itu artinya apa? Tuhan boleh, Tuhan boleh.
Oke, Nah, berarti kalau kita katakan Tuhan Allah gimana? Bisa. Boleh. Oh, Bisa. berarti Allah. Nah, terus? Berarti kata Rob itu bisa kepada manusia. Nah, sekarang dan kepada- permasalahannya, pernah nggak Yesus dipanggil Tuhan? Itu ya. Ini saya tanya itu dulu, masalahnya. pernah nggak Yesus Kena dipanggil kamu. Allah? Apa yang kena? Pernah. Apa yang kena? Pernah. Rabbus samawati wal ar, itu adalah Allah. La Pernah, ilaha illallah, pernah. Allah juga. Allah Pernah bisa Yesus dipanggil dipanggil. Tuhan, bisa dipanggil Tuhan. Karena yang Udah katakan sama. Tuhan itu bisa dipanggil Tuhan, tapi Tuhan sama. tidak bisa dipanggil Tuhan. Loh, Nah, jangan di mana mincer Yesus kamu. dipanggil Allah? Dan Nah, di mana Thomas- Yesus dipanggil Allah? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Thomas Di mana menjawab dia. Yesus dipanggil Theos? Yohanes Di mana Yesus 8:28. dipanggil Theos? Di mana? Yohanes 8. Di mana Yesus dipanggil? Di mana? Tuhanku dan Allahku. Mama Nih mama la. Di situ Thomas lagi kaget, bukan memanggil Gimana? Yesus sebagai Allah. Loh. Jadi kalau kamu kaget, Astaga. jadi kalau kamu kaget Astaga. kemudian tiba-tiba kamu dipanggil kemudian ini sebagai Tuhan, ada orang yang di depanmu, ya Allah, berarti kamu jadi Allah gitu. Di mana kaget? Parah. Coba dibaca konteksnya. Itu Iya, dia kan Thomas kaget. Coba kamu baca ayatnya. di mana? Coba, Di coba. mana? Di mana Apa yang kaget? Dia apa yang menjawab. menyebabkan kemudian yang kemudian menyebabkan Thomas mengucapkan itu? Ya, dia Coba. menjawab kan? Dia menjawab kan, bukan terkejut kan? Iya. Iya. Tunggu. Kamu ceritakan kronologis kejadiannya seperti apa sampai Thomas mengucapkan itu. Iya. Coba. Saya pengen tahu. Ya, jika aku tidak mencuci Apa? jariku kepada di lambungnya dan tangan aku sekali-kali aku tidak percaya. Terus Ya, kaget gak dia di ketika situ? Thomas, Kaget bukan tidak? ada, di situ nggak ada Kaget tidak? Tidak. Deh. Nih, Mulai jurus Paulus. Jurus Paulus. Makanya jangan Jurus kelamaan terakhir kamu. menyembah Yudas. Nah, itu Nah, kan iya. bukan jurus terakhir Kalaupun namanya. misalnya Thomas, dengar, kalaupun misalnya Thomas memanggil dia Allah, nah Yesus gimana ajarannya? Apa itu aja? Yesus sendiri gimana ajarannya? Iya, apa? karena dia menyamakan dirinya. Dasar Paulus, Loh, dasar ajaran Paulus. dia kan menyamakan Yesus dirinya. mengajarkan dirinya Allah. Enggak, Gitu. dia menyamakan diri. Sekarang saya tanya, dia menyamakan dirinya Allah gitu. Nah, iya menyamakan diri. Di mana Iya, dia dengan menyamakan itu. diri? Iya, Sama di kita. mana dia Banyak. menyamakan? Di mana? Banyak Di mana? Coba. ayatnya. Coba. Ketika Coba. Filipus bertanya, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Hmm. Ya udah, banyak lagi. Terus? ayatnya. Banyak. Berarti siapa yang melihat aku dia melihat Iya. Bapak gitu. Iya, Yahudi datang melempari batu, ingin melempari batu, ingin merajam. Berarti karena siapa yang melempari bukan Yesus? bukan karena Berarti perbuatan siapa baik, yang melempari Yesus sama melempari Sebentar. Bapak gitu? Bukan. Kayak apanya yang mau didengar Jadi dari begini. kamu itu tong kosong. Iya, makanya dia Jadi dulu. kalau Yesus diludai mukanya berarti sama diludai Bapak gitu. Iya, maksudnya ketika maksudnya. orang Yahudi mendengar. Jadi ketika kalau orang Yesus Yahudi, dibunuh berarti yang dibunuh ini Sabar. Bapak gitu. Sabar, bukan. Sabar dulu. Nggak bisa sabar sama orang kayak kamu, nggak bisa. Sekarang kalau Kamu Anda tuh mengatakan ngeyel. itu sebagai dalil, sekarang kalau Yesus dibunuh berarti sama membunuh Bapak gitu. Bukan, itu bukan membunuh. Bukan. Yeay. Intinya dia menyamakan. Siapa Intinya yang dia- melihat Bapak sama melihat siapa yang melihat Yesus sama melihat Bapak? Siapa yang membunuh Iya. Yesus sama membunuh Bapak gitu? Bukan begitu artinya. Bukan lagi. Tadi iya, Bukan sekarang begitu bukan. artinya. Itu makanya dia saya jawab. Artinya gimana? Itu artinya dia menyamakan dirinya atau menyetarakan dirinya. Makanya ketika dia berkata Tidak, begitu, bukan orang begitu Yahudi maksudnya. datang Dia ingin mengatakan merajam. dirinya seperti itu Sebentar. karena Yesus tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Iya, Apa yang sabar, dikatakan sabar. adalah apa yang diperintahkan. Apa yang dipekerjakan Yesus itulah yang diperintahkan oleh Tuhannya untuk ia kerjakan. Iya. Makananku adalah melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapa Setuju. kepadaku. Benar. Aku mengucapkan ucapan bukan dari diriku. Yang kuucapkan adalah apa yang diperintahkan. Semua yang diucapkan Yesus, semua yang dikerjakan Yesus atas perintah Bapa. Maka dia mengatakan siapa yang melihat aku sama dengan melihat Bapa. Bukan berarti Yesus itu Bapa. Benar. Iya, Kasihan. itu sepakat. Terus kenapa kamu tuhankan Jadi- kalau begitu? Ya karena memang Kenapa? benar dia Tuhan, dia penguasa. Tuhan gimana? Jadi Tuhan Penguasa. maksudmu Tuhan gimana? Tuhan kan artinya penguasa. Tuhan dan Tuhan sama. Apa yang dikuasai Yesus? Surga dan bumi. Apa? Nenekmu Mengutus malaikat. melawan rasa ngantuk aja Yesus nggak bisa. Mengutus Menahan malaikat. rasa lapar aja Yesus tak bisa. Ya itu kemanusiaan ya. Iya.
Itu Loh, jadi kemanusiaan. Tuhan pencipta langit dan bumi ini punya kelemahan Ya, gitu. contoh di Filipi 2 ayat 6. Filipi Dalam- lagi surat kepompong kamu bawa. Ngapain bukan. kamu bawa surat-surat kayak gitu? Dia- Filipi itu adalah surat Paulus. Cobalah kamu Garis terakhir. kamu tunjukkan ucapan-ucapan Yesus dong. Kan Yesus yang Iya, itu sebagai banyak. penerima firman katanya. Iya itu banyak. Ah. Iya dia kan Mana, sebagai mana, nabi mana? juga, sebagai nabi dia Memang menerima dia firman. nabi. Memang dia nabi, bukan Jadi siapa-siapa kok. konteksnya- Dia cuma nabi. cuma- Dengarkan dulu. Segala firman, semua firman. Jadi kamu nggak bisa menyomot-nyomot lagi. Kamu nggak bisa mencopot ayat dari Yesus. Iya. Nggak bisa, karena semua firman ketika Yesus sampaikan kepada muridnya percaya dia hanya utusan. Jadi kamu nggak bisa lagi mengambil ucapan-ucapan Yesus untuk menuhankan dia, kecuali kayak tadi Filipi, Roma. Itu baru bisa Yesus jadi Mesias. Tuhan. Mesias itu. Efesus, Filemon, baru kemudian bisa Yesus jadi Tuhan. Tapi kalau ucapan-ucapan Yesus tak bisa. Yesus sudah mengakui, semua firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi nggak bisa kamu mengambil ucapan-ucapan Yesus untuk menjadi Tuhan, nggak bisa. Tapi Yesus bisa menjadi Tuhan kalau kamu ambil surat-surat Kristen itu sendiri. Surat Paulus, Roma, Filipi, Ibrani, Efesus, baru jadi Tuhan. Tapi kamu ngeyel aja. Itu bro. Jadi kalau kamu berharap Yesus yang mengajarkan dirinya Tuhan, itu mustahil. Loh, itu udah Karena semua sudah jawab firman tadi, ketika Yesus sampaikan Yohanes kepada 17, muridnya, Yohanes tidak 17. bisa. Yohanes Jangan 13, pernah kau ayat 13. copot perkataan Yesus untuk menjadikan dia Tuhan. Kenapa? Karena ucapan-ucapan Yesus semuanya dari A sampai Z, setelah Yesus sampaikan ke muridnya hanya percaya dia sebagai utusan Tuhan. Yesus bisa jadi Tuhan kalau kau pakai surat Roma, surat Galatia, Efesus, Ibrani. Itu Yesus bisa jadi Tuhan kalau itu. Oke, Iya. bro. Tuhan dan Tuhan itu sama artinya. Nenekmu kiper. Nenekmu kiper lah. Tuhan Bombol dengan Tuhan Bombol sama katanya. Wah, dasar penyembah Yudas. Masalahnya Yesus itu Tuhan di atas segala Tuhan. Nenekmu kiper. Nenekmu kiper lagi kan. Ngeyel lagi. Tuhan apa dia? Jadi RT aja kagak pernah dia. Jadi Kamu RT ngeyel aja namanya. kagak pernah Yesus itu, kok jadi Tuhan pula. Dada aja. Ngeyel lu. Segala ucapan yang kau serahkan kepadaku telah aku sampaikan kepada Bani Israel. Iya. Dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, murid-muridnya setelah menerima semua ucapan-ucapan Yesus, menerima Yesus sebagai apa? Utusan Tuhan. Itu Iya, bro. itu nggak ada orang- Iya terus aja dari orang- tadi. Iya. Makanya diam, sabar. Iya. Orang Kristen itu tidak pernah menyangkal itu. Kristen mengakui Iya. Yesus itu Kalau utusan. begitu saya tanya sama Anda. Dari mana Anda bisa orang bukan murid Yesus kemudian menuhankan Yesus? Dari mana ilmunya? Karena Yesus memberitahunya. Di Karena mana? Yesus sendiri Yohanes 13. Di mana? Yohanes 13 itu kan Yesus sudah mengatakan segala firman yang engkau berikan kepadaku, Bukan termasuk itu. Yohanes 13 nomor 13. Bukan itu isinya. Apalagi? Apalagi? Itu dulu. Mau yang saya ngeyel apa tunjuk. lagi? Kamu kan tadi Semua ucapan Yesus, semua ucapan Yesus, semua termasuk Yohanes 13. Semua. ya di situ apa isinya? Setelah semua itu disampaikan kepada muridnya, Bukan maka soal itu, muridnya itu beda percaya lagi. Yesus adalah utusan Tuhan. Nah, Iya. sekarang permasalahannya kamu dapat ilmu dari mana Yesus ini Tuhan? Ya itu tadi lagi saya balik lagi Yohanes 13. Ya. Yohanes 13 itu kan sudah disampaikan Yesus ke muridnya. Apa Dan semua disampaikan? bukan cuma Yohanes 13. Itu, Segala saya dalilnya firman tuh. yang engkau berikan kepadaku. Bukan itu beda, itu beda. Murid-muridnya, dengarkan. Murid-muridnya setelah mendengarkan Yohanes 13 nomor 13, mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Iya, tidak ada yang menyangkal. Itu tidak ada yang menyangkal. Nah, terus kenapa jadi Tuhan? Kristen. Di Kristen kenapa Yesus jadi Tuhan? Ya karena Tuhan itu artinya penguasa. Tuhan itu artinya penguasa. Mama. Nyerap.
Mama. Dodo Dodo. Contoh Allah disebut sebagai Rob karena apa? Karena penguasa langit dan bumi. Bahas Islam lagi. emang itu Ajaran salah? Yesus aja tidak tahu. Coba itu jawab dulu di surah Yusuf itu. Yang saya 50. tanya sama ente Itu nggak bisa yang saya menjawab tanya kamu, sama kan? ente itu, Bisa nggak kau jawab dulu? dari itu? mana Kristen penyembah Yudas ini mengatakan Yesus itu Tuhan? Ilmu dari mana? Iya, karena Yesus sendiri yang ngomong. Di mana? Yohanes 13:13. Balik lagi saya. Nah, Terus kenapa murid-muridnya hanya percaya dia hanya utusan? ya karena Mesias kan diutus. Lah, Yesus Mesias. Saya tanya, kenapa murid-muridnya percaya bahwa Yesus hanya utusan Tuhan? Nggak ada, bukan nggak ada Kenapa? Yesus hanya. Kalau hanya itu sama aja tuh menjengkali atau membatasi. Yohanes 17 nomor 8. Yohanes 17 nomor 8. Nah. Segala firman. Kalau dikatakan ke situ. segala firman berarti termasuk Yohanes 13:13. Segala firman telah aku sampaikan kepada mereka. Halo. Suaranya hilang, Bang. Contoh ya, saya Bang kasih Juma satu suaranya dalil. hilang. Sebentar ya, saya kasih Sabar. satu dalil. Surah Yusuf 50 di situ Kenapa ada lari ke dua surah Tuhan. Yusuf sih? Ya, karena kalian tidak. Karena Jangan lari ke situ dulu, jangan campur-campur. arti dari Tunggu Pak itu Juma kalian dulu, tidak tunggu paham. bentar. Tunggu bentar. Mestinya kau bantah Yohanes 17:8 itu kelari ke Pak surat Yusuf. Ya, kita harus sepakat dulu arti dari kata Rob itu apa. Karena kalau kita tidak mengerti, kita pasti tidak nyambung. Tunggu Pak Juma dulu ya, sabar dulu ya. Tadi topiknya itu kalau nggak salah ya. Yo, Jekanis naik kamu Jekanis. Jangan Kamu dulu kan Pak Juma, datang nanti nggak ada Bang Juma. tempat. Pak Juma nggak ada tempat nanti, tungguin dulu. Dia Jadi signalnya itu. turunkan nanti satu Bang Andi. Itu si Jekanis Ini dari contoh. tadi nantang Bang Juma. Udah Pak Juma udah nunggu. Silakan Pak Juma. Ya, Kalau gimana, Dek? kamu hanya menggunakan ucapan Yesus itu percuma. Karena ucapan Iya. Yesus seluruhnya ketika disampaikan, orang-orang sesamanya, murid-muridnya Bani Israel hanya percaya dia sebagai utusan Tuhan. Jadi kamu nggak bisa lagi mengganggu-gugat itu. Oke, Jangan jadi kau ganggu gimana? aja. Itu- Jangan kamu ganggu ajaran orang. Jangan. Iya, Jangan kau rubah-rubah kan tadi ajaran orang. Nggak baik. kamu kan tadi Sekarang kau minta bikin dalil. ajaranmu Aduh, sendiri. gimana, Andi? Jujur kamu. Kenapa Iya. Yesus kau tuhankan? Karena pendiri agamamu yang mengajarkan. Jangan kau bilang Yesus. Di dalam Roma 14 nomor 9, untuk itulah Yesus mati agar bangkit dari mayat untuk menjadi Tuhan bagi Kristen. Aku ya aja, ngapain malu-malu? Tak usah kau malu. Iya, untuk Karena orang kalau mati, kamu kan? berharap ucapan Yesus menjadikan Yesus Tuhan, itu tak akan mungkin. Kenapa? Anda dihalau oleh muridnya. Muridnya percaya bahwa Yesus itu utusan sang Tuhan. Iya. Tak bisa kau ganggu imannya orang. Jangan kau masuk-masuki. Jangan nyamar-nyamar serigala kamu. Sebentar. Nah, sekarang kamu jawab Iya. aja dengan jujur. Yesus Iya. itu kami tuhankan karena Paulus yang ngajarin. Gitu aja kok repot. Bukan. Yes, kamu kan tadi minta dalil ya. Yesus. Dalil apa? Bukan, itu kan perkataan Paulus, bukan perkataan Yesus. Sudah, saya tunjukin itu. Yohanes 13:13 itu. Yang apa? mana? Yohanes 13 ayat 13. Kamu itu kamu pernah sekolah nggak sih? Ya, arti dari kata rob itu apa? Kamu pernah sekolah nggak? tahu Kamu arti? saya tanya dulu. Kamu pernah sekolah? Kamu pernah sekolah Iya, nih? pernah. Iya, saya Oh, pernah. pernah. Sekarang ketika Yesus mengatakan segala firman telah aku sampaikan nggak kepada nyambung. mereka. Yohanes Nggak 13 nyambung. dengan nomor 13 ini disampaikan Yesus atau tidak? Iya. Tapi kamu Bahlul juga rupanya kau ya. Hidup di Indonesia makan tahu tempe gratis lagi. Mumpung kalau bayar pajak kamu itu. contoh Sudah nama tinggal di saya. Indonesia gratis, tapi dongoknya minta ampun. Begini, kita kan kita harus sesuai konsep. Sekali lagi saya ya. tanya, kalau kamu tidak mau jujur ini, saya suruh sepak pantat kau turun dari sini. Tanya kau sama Ya, ya. kamu nggak bisa Dengarkan jawab baik-baik. Jangan kau saya. habiskan waktu saya. Saya tidak suka berdialog dengan orang yang bahlul. Jangan habiskan Kamu waktu nggak saya. kamu nggak paham Naikkan, masalahnya. teman-teman, kalau seperti yang Mbak Yuda sini, otaknya tidak bagus, turunkan, ganti yang lain. Saya tanya samamu. Ketika Yesus mengatakan semua firman telah aku sampaikan kepada mereka, apakah Yesus juga menyampaikan Yohanes 13 nomor 13? Jawab.
Iya. Ya, disampaikan. Semua item yang telah Yesus sampaikan kepada muridnya, endingnya apa? Muridnya percaya Yesus Tuhan atau utusan? Iya, percaya Tuhan dan utusan. Nenek Mukiper, turunkan teman-teman. Lah. Penipu ini. Siap bang. Turun. Udah bang, Kau udah. ke gereja, colok pantat pendetamu habis itu cium. Otakmu nggak berfungsi. Gak ada umat Islam bisa kau bodohi di sini, Bahlul. Tadi udah dibilang dia pernah. Gak ngerti-ngerti pula. Dibilang, jangan pernah kau mengambil satu data pun dari sabda Yesus untuk menuhankan Yesus. Jangan. Ya, kalian ini Kristen, coba sekali-sekali pakai otak kau kalau berpikir kau. Yesus mengatakan semua firman, semua tinta merah, semua sabda telah aku sampaikan kepada muridku, dan muridku percaya bahwa aku adalah utusan Tuhan. Udah selesai. Jangan kau ganggu-ganggu lagi imannya orang. Jangan kau nodai ajaran Yesus dengan muridnya, jangan. Bilang saja, baik Bang Sumas, kami memang Kristen, nyembah Yesus, makan babi, tidak sunat, diskotik hari Minggu, karena ajaran agama kami bukan dari Yesus, tapi orang-orang di luar Yesus yang mengajarkan itu. Contoh yang tadi. Itu aja pun, jangan kau sentuh lagi pengajaran Yesus, karena Yesus sudah mengaku mati, murid-muridnya percaya dia adalah utusan Tuhan. Jangan kau rusak-rusak agamanya orang. Paham? Ya, kau mau jadi serigala aja, tapi jangan di sini. Cambuk dulu satu kali, Bang. Sidik. Cambuk dulu sidik. Ah, gitu dah. Aneh dari tadi dia gak ngerti segala firman. Tidak masa anda ngerti. Segala firman telah aku sampaikan. Semua, berarti semua tinta merah sudah Yesus sampaikan kepada Bani Israel. Apa endingnya? Bani Israel percaya bahwa dia adalah utusan Tuhan. Dah selesai. Berarti muridnya Yesus ketika mendengarkan naik mesin cindik. Biar ada mainan. Naik mesin Tidak ada lagi sampah. Ya biarlah. Oh ada nih, turun aja. Ada bang Handi ada. Oh ya udah. Aku turunin Kamu ke gereja aja deh, kamu gereja. Ini aja ini. Nah ini. Ganti sama ini aja, ya. Woi ada Mario Teguh. Tes dulu. Tes. Aku tes dulu dia ya. Mario. Jaringanku Teguh. bagus, enggak bagus ya. Mario. Yo, selamat Bagus malam. bang. Sayana. Aduh. Wah kabur, aduh. Bang Handi sih bilang Maria Teguh. Enggak, signal mungkin dia kepental ya. Suara saya masih kedengaran gak ini? Masih. Tapi agak merah Masih banget. bang, masih aman. Ah, ini dia nih. Signalnya merah. Lintas berantas nggak apa ini? apa-apa, gara-gara si lacun deke. Culik. Nama rupa. Lintas berantas. Waduh. Kayaknya agama apa bang? Iya. Kristen. Oh Kristen. Anda itu modal Kristen udah ini. doang, datang nggak ada. Kristen. Modal Lanjut sama gerunda. Dengerin dulu dia ngoceh, dengerin dulu apa? Ya, nggak Apa. apa-apa. Memang Muhammad itu pencabul kok. Masa dia Buset bela-bela dah. lain? Iya, tukang kawin. Daripada Kalau nikah emang- tuanmu lato-latonya nganggur. Ngomong kok bahasa agama orang. Coba perbaiki Terus kamu mau di sini mau ngapain? kelakuan nabi kalian. Waduh. Kawin nikah. Nggak usah Nah, modal daripada congol, berzina 1 modal Korintus 6 luda. nomor 12 Ya, perikop cuma pencabulan. Isinya apa? Halal. Kalau berani Halal lawan bagi Kristen. kiamat. Kalau berani Kalau berani apa? Hah? Kenapa ya isi kepalanya orang lawan banyak kiamat kebencian ya? kalau berani. Cuma jangan modal luda doang. Maksudnya apa ini bro? Maksudnya Iya, apa? Anda cuma sini kok modalnya nangis? ludah doang. Ludah doang, modal Anda cuma ludah doang. Gak pernah Anda nunjukin data kan setiap Tapi dengan modal ludah, gereja bisa tutup loh. kata siapa? Hanya Sunan modal ludah Nabi, loh. Saya channel belum Sunan kencingin Nabi kalian, banyak baru yang ludah murtad saya loh. sekarang cuma. Anda paham itu? Baru ludah loh rupanya. Banyak yang murtad 74.000, 2022 berkurang orang Kristen di Lampung, Aceh, Sumatera Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan. Cuma Saya aja tiap malam syahadatkan orang kok.
Alhamdulillah. Modal ludah doang lu cuma. Wah, lu nggak tahu koin Iya, kami, koin yang kami ludah. punya ini ya, koin yang kami punya, kami Setiap kasih malam makan itu saya orang-orang syahadatkan Kristen, tau nggak orang. lu? Anjir, buset. Kalian tidak pernah membunuh dengan Ini bukti tidak aja. silahkan Nabawiyah Kalau kamu punya sejarahnya ilmu, mau Muhammad diskusi itu Oh baik-baik. iya, dia kan nabi yang Kalian sama seperti mengatakan- Musa. Kalian mengatakan Bukan itu seperti akhlak waria Tuhanmu itu. Kalian nggak tahu, kalian nggak tahu ya. Betul. Peneliti-peneliti Barat sudah membuka fakta bahwa ketika sebelum Ya, kalau disalib berani Yesus jangan diperkosa dulu oleh tentara-tentara Roma. Bayangin, ada Tuhan diperkosa oleh Nah, cambuk tentara. dia, cambuk. Hmm. Cambuk, cambuk. Nanti ketemu gua sama kiamat terus gua kasih datanya. Ajaran Paulus penghujat. Moral. Makanya jangan naik menghujat Hanya bro. dihujat sama. Jangan naik hujat. Makanya penghujat ya. Diskusi baik-baik aja. Diskusi Emang baik-baik. dia Ayo. penghujat. Lu Lepas dia dapat. penghujat dia di remoten. Penghujat nih lintas berantas. Kamu punya kamu punya ilmu nggak? Ayo. Kalau- Mau buka topik apa? Anda tiap hari bahas agama orang itu buat apa? Ini diskusi nggak bahas, diskusi. Mulut Anda cuma Ketakutan cocoknya dia. ya Diturunin nggak nih? hadapin si kiamat lah kalau Ini berani. pengkhianat. Kalau Sudah, Ini saya sama Guluna tantang masih dia. handle ini. Saya tantang. Tapi offline berani nggak dia? Biar saya kasih tahu kiamat kapan? Ayo, Offline. 2 minggu setelah Lebaran. 2 minggu Di setelah Bandung Lebaran. boleh. Udah berbaju Kira-kira tanggal oranye, udah berapa? ditangkap polisi dia. Si kiamat itu lu andalkan. Berani nggak hadapin kiamat? Ya elah. Iya, Modal iya saya akan modal datang, doang. saya akan datang. Sampaikan ke dia. 2 minggu Ya, setelah kapan? Lebaran saya di Iya, Bandung. channel siapa kalau berani datang? Anggap Saya dia di jangan di Papua channel, ya, saya lintas ketemu berantas. langsung. Anggap dia di Papua, kami bayarkan tiketnya dengan Iya. hotelnya dan makannya. Gitu nggak Guluna? Offline. Offline. Iya, betul. Astaga. Kita bayarkan hotelnya. Offline, Tahu offline. dia kekurusan, Ilmu, kurang ngapain nutrisi tatap dia, muka? makan Tatap gabah muka. terus karena lagi di persembunyian. Hahaha. Dasar kau penghujat. Yang penting itu ilmu, nggak perlu tatap muka kok. Ngapain? Ilmu Ilmu apa? itu yang penting. Yang kita lawan Ilmu. dialog ini manusia yang kita pengen, bukan jin, bukan. Udah turunin. Jadi lah. harus ada mukanya. Waduh, udah. hilang. Penghujat dia, penghujat. Dia ini wakil sampah naik. Bush, bukan cuma serem kali. Kok nggak ada lehernya? Penghujat dia, bro. Dia mah wakil sampah naik. Nggak usah direspon. Kiamat kalau mau ketemu kita biayai. Temu tapi Temu langsung aja ya. masalahnya kalau dia bahas Islam, tidak pernah dia mau baca kitab terjemahan Wikipedia. Ayo, yang punya ilmu naik aja lah. Sini Yanto dulu. Yanto, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, gini bang, saya Yanto ya, Muslim ini. Saran aja gini, kalau ada penghujat atau ada ini, saya sarankan jangan sama Bang Juma lah dilawannya, nanti takut ada hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Jadi sama yang lain aja gitu di ininya. Jadi biar sama yang lain aja. Kalau Bang Juma kan namanya takut ada hal yang tidak diinginkan gitu bang. Justru kalau Tapi ada diingatkan penghujat langsung Bang di-kick Yanto. aja bang. Nggak perlu dilayani bang. Nggak perlu. Iya gitu aja saran saya. Iya. Mungkin kalau ini saya turun lagi, saya nyimak di bawah kalau ada oten-oten yang mau naik. Kalau Bandung saya siap bergerak bang untuk kawal terdepan. Bang Juma saya siap kawal terdepan. Amin. Terima Ya, kasih Bang Yanto, barakallah. Iya. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Noah, bagaimana menurut kamu tadi? Halo. Tiba-tiba naik langsung mengeluarkan kata-kata sampah. Gimana menurut kamu bro? Yang mana itu? Barusan. Yang baru. Oh, siapa tadi? Siapa namanya? Juru bicaranya kiamat. Oh, juru bicara. ya, ngapain lagi dibahas itu, Bang? Langsung keluarkan aja gitu. Suara lu kecil gak Dendi, kenapa? Langsung dikeluarkan aja, ngapain lagi dipertahankan? Iya kan?
Iya. Kalau yang ada yang begitu-gitu langsung dikeluarkan aja, ngapain dipertahankan? Tapi kalau kiamat memang serius mau diskusi sama kita ketemu, dijamin kok keamanannya. Kita bayarkan tiketnya, hotelnya, diberi honor, ya, ada debat polisinya juga terbuka bilang. gitu. Ada polisinya juga bilang. Dijamin kalau perlu debat di kantor polisi, lebih aman. Iya. Terjamin ya kan keamanannya. Terjamin. Kami muslim nggak pernah main fisik kok. Kami cuman tes Iya, keilmuannya dia bener nggak gitu loh. Itu aja, Iya. dikasih donor. Bener nggak dia paham apa nggak benar ya kayak? Nah itu dia. Belum pernah kok kita ada debat terbuka insiden. Kemarin ketemu Banyumak Pendeta aman-aman aja. Berangkulan kita. Nggak ada itu mau bentrok fisik. Islam nggak kayak gitu. Masa ditolak sih? Hotel dibayarin, tiket pesawat, ya gitu ya. VIP pula lagi. Dijemput pakai VIP di bandara. Bisa saya jemput dia. Turun dari pintu pesawat saya jemput dia. Langsung security gitu, aman, terkendali. Debat terbuka gitu. Direkam, Yang aku bingung dilaikan. gini Bang Handi, kenapa mereka, kalau misalnya mereka dalam kebenaran, kenapa takut di penjara gitu loh? Benar juga ya. Kenapa takut Iya, jadi dipukuli? Kenapa takut harapan mati? kita itu gini loh teman-teman, harapan kita Iya. itu gini. Dia bawa data, dia bawa buku menurut mereka kan. Nah sekarang lah buktikan ke kita gitu loh. Buktikan ke kita bahwa data kamu itu betul, dengan kita ketemu bahwa apa yang menjadi dasar pijakan disiplin ilmu umat Islam untuk mengetahui Islam itu Anda kuasai, kan gitu ya. Karena kita dari sejak baginda Rasulullah Muhammad SAW, ulama kita, cendekiawan kita, kemudian para mubalik, orang-orang yang kita panggil sebagai habib, dai dan seterusnya. Mereka adalah paham tentang ilmu itu, tafsir, mereka paham nahwu sharab, mereka paham semua. Ya, seluk-beluk membaca daripada original teks itu mereka paham. Nah, si kiamat ini bisa nggak baca Quran ya? Bisa nggak misalnya dia membawa kitab Ibnu Katsir? Bisa nggak dia baca kitab Gundul gitu? Ini yang saya penasaran gitu, makanya saya mau ketemu. Karena untuk memahami sebuah kandungan materi-materi disiplin ilmu Islam, itu syarat satu yang pertama, ketika ingin mengkaji dan memprotes isinya, harus bisa membaca kitab aslinya, kitab Gundulnya. Kalau hanya terjemahan, ya gimana Harus ceritanya bisa ngaji, umat Bang, Islam ya? mau diajari terjemahan? Iya. Harus bisa ngaji dia Bang ya, hafal 30 Betul juz gitu sekali. ya. Sekarang kenapa mereka kemudian orang-orang yang duduk di lembaga kitab itu bisa duduk di sana? Karena mereka mengerti original teks, maka mereka bisa menerjemahkan. Nah sekarang kalau terjemahan yang kita kaji, kalau orang menerjemahkan dan mentafsirkan, alasannya jangan kau mentafsirkan, jangan kamu mentafsirkan isi Bible, karena kamu tidak tahu. Kan itu alasannya. Nah sekarang mereka menggunakan terjemahan, di situ ada bahasa Arabnya. Kenapa enggak menjelaskan menggunakan bahasa Arabnya? Kenapa enggak menggunakan kaidahnya? Kenapa hanya terjemahan saja? Sementara untuk memahami Al-Quran, ada kurang lebih 17 disiplin ilmu yang harus dikuasai untuk mengambil intisari dari sebuah ayat. Salah satu dari 17 ilmu ini adalah terjemahan. Jadi kalau cuma tahu terjemahan, 16-nya disiplin ilmunya tidak tahu, siapa yang mau dibodohi di Islam? Siapa yang mau dibodohi? Belum ada di Islam itu ada ustadz tidak bisa baca Quran. Belum ada. Belum ada dipanggil ustadz di Islam itu. Saya aja nih, saya nggak bisa dipanggil ustadz. Saya nggak pede. Karena level ustadz itu adalah orang yang memahami Quran secara mendetail, secara menyeluruh. Saya aja nggak berani dipanggil ustadz. Mana ada pernah saya disuruh panggil ustaz, nggak mau saya. Nah, sementara dia nih hanya modal terjemahan mencoba untuk menguliti Islam. Gimana ceritanya? Di Islam itu harus ilmu balaga, ilmu ma'ani, ilmu i'rab,
ilmu nahwu, ilmu sharaf, ilmu tafsir, apalagi tajwid, apalagi semua harus dikuasai baru bisa mengeluarkan pendapat terhadap satu dalil. Kalau cuma modal terjemahan, habis itu Anda mau datang menghujat Islam, itu namanya cari mati. Itu cari mati tuh. Karena satu ayat diwahyukan oleh Allah harus dikaji dengan disiplin ilmu tadi. Makanya Al-Quran diperintahkan disampaikan oleh siapa? Oleh Rasulullah. Bil bayyinati waz-zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Yang diberi kemudian wewenang untuk menjelaskan, mengkaji, mentafsirkan, menguraikan, mentadabburi Quran itu adalah Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa? Karena ke-17 disiplin ilmu tadi ini kurang lebih itu dikuasai oleh beliau. Masa terjemahan sih kamu datang bawa-bawa ke Islam? Makanya kamu itu lari ketika kita datang untuk mau berdialog, kamu lari. Saya mana ada pernah lari? Kalau ada pendeta yang mau berhadapan dengan saya diskusi, mari kita diskusi. Mana ada pernah saya lari? Berarti boleh tanya Bang Juma? Iya, silakan. Berarti kalau misalnya debat offline nih ya, Bang Juma misalnya ya, berhadapan dengan seseorang, apakah Bang Juma bisa berbahasa Ibrani sama berbahasa Yunani tanpa panduan? Sekarang begini, Bung. Ya. Sekarang begini, orang-orang Kristen di Indonesia ini apakah paham Ibrani dan paham Yunani? Itu dulu, supaya standarnya kita pakai. Ada satu. Nah, satu orang, Bambang Nurseno. Ya. Mana berani dia berdialog? Bukan nggak berani Bang. Tapi bukan kelas dia kalau orang-orang loh, Indonesia. Bagaimana ceritanya? Kita sudah berapa kali mendarat di tempatnya dia? Ketiga kali loh, kita datang bertamu di ruang depan, dia lari belakang. Dia lari ke dapur. Ini mudah-mudahan dia dengar ini, Pak Bambang Nurseno nih. Ketika kita datang bersama Prof. Manahem Ali, kita tunggui di luar, berjam-jam kita tunggui, malah dia lewat belakang. Udah 3 kali kayak gitu. Dia nggak berani kemudian ketemu. Nggak berani. Karena dia tahu sebenarnya apa yang terjadi. Dia memang nggak mau berdebat, kan gitu. Bukan nggak mau berdebat, kebenaran itu harus diungkap. Jangan kau biarkan, jangan biarkan umat ini ribut. Waduh, kan simple aja. Wahai Bambang Nurseno, kenapa Yesus itu Tuhan? Apa uraianmu? Dijelaskan pakai bahasa Ibrani. Ini loh, baru kita lihat. Sama seperti kita umat Islam. Kenapa ketika orang-orang Arab pada masa itu, mereka sudah secara turun-temurun dari sejak nenek moyang mereka menyembah dewa, menyembah berhala-berhala mereka. Datang Rasulullah membawa Al-Quran, Qul huwallahu ahad. Apakah mereka langsung terima? Tidak, Rasulullah menguraikan. Ini loh, sampai mereka paham. Akhirnya apa? Sejazirah Arab menerima Islam. Nah, sekarang kenapa Kristen tidak mampu mengkristenkan Yerusalem? Kenapa? Itu dulu poinnya. Karena tidak ada ilmu di dalam Kristen yang bisa mengkristenkan orang. Nggak ada, kecuali doktrin dan dogma. Itu aja. Tidak ada disiplin ilmu, eksegesis, tidak ada hermeneutika. Itu bukan tujuannya untuk mengkristenkan orang, itu enggak. Sama sekali enggak. Sekarang kalau kita telah kasus berdasarkan dengan apa yang ada di Bible, kira-kira data mana yang bisa membuat saya menjadi Kristen di dalam Bible? Tunjuk 1 atau 2 atau 3 ayat di Bible yang bisa membuat saya jadi Kristen. Ada enggak? Ucapan Yesusnya? Ya. Firman Tuhannya kah atau apa? Perjanjian lama sedikit pun tidak ada yang mengajarkan untuk menjadi Kristen. Tak ada. Apa? Apa yang bisa membuat saya jadi Kristen? Itu tergantung hati kita, Bang, kalau itu. Nah, sekarang begini. Saya punya hati. Saya juga punya akal. Tunjukkan satu data di dalam Bible yang bisa saya menjadi Kristen. Menjadi pengikut Yesus, bilanglah. Menjadi pengikut Yesus apa? Syarat menjadi pengikut Yesus apa? Pertama, sunat Bani Israel. Terus saya mau jadi pengikut Yesus, bagaimana ceritanya? Saya bukan Bani Israel.
Gimana ceritanya menjadi Kristen? Menjadi pengikut Yesus? Tidak bisa saya. Kecuali saya bisa menjadi pengikut Yesus kalau di Indonesia ini 80% Bani Israel. 80% keturunan Yakub tinggal di Indonesia dan saya tinggal di tengah-tengah mereka, maka saya wajib kemudian mengikuti syariatnya karena saya adalah orang asing yang hidup di tengah-tengah Bani Israel. Oh. Tapi kalau sekarang gimana ceritanya saya menjadi pengikut Yesus? Pengikut pertamanya aja udah habis. Berarti jadi keturunan orang Indonesia ini keturunan mana dong, Bang? Orang Indonesia ada yang bilang dari Cina, ada yang bilang dari orang Thailand. Makanya saya mirip orang Thailand kan? tapi artis Thailand. Ya, kalau Bang Handi ini keturunan dari Jepang. Kalau Kores ini Cina pinggiran. Kalau Santo Asidik ini dia Singapura bagian pedalaman. Gitu. Kalau Tidorin jangan ditanya lagi, dia Afrika Timur. Kalau yang punya Komal peranakan Somalia, Afrika Selatan. Gak ada Israel. Bukan Zimbabwe, Bang. Gak ada Israel. Jadi gak bisa lah. Ya, kalau Riko yang Israel, makanya dia menjadi Islam dia. Israel campuran kedondong tapinya. Bisa loh, saya paling jauh Afrika. Bang Zuma, ada lagi pennya ngirimin 3 kilo lagi nih. Apa tuh? Pastel, abon, sama peletek. Oh iya, kebetulan mau pakai cuci muka itu Bang, bagus. Alhamdulillah, syukran. Sampaikan ucapan terima kasih banyak. Ya, itu dari Taiwan ya, cewek dari Taiwan. Wis, calonnya Bang Handi. Yang kemarin abon 1 kilo dari bapak-bapak belum sampai kali. Mungkin Bang. Ya. Sambil nunggu Kristen masuk, boleh nggak saya iklan dikit? Boleh. Ini udah masuk Bang Kristen. Boleh. Teman-teman silakan pesan jualan saudara kita Riko. Peletek apa? Bentar peletek. ya. Peletek, abon-abon. Nah, itu dia. Itu ya, dikecilin pastel host. ujung. Gedein dikit. Oh, digedein ya. Cara pesannya gimana tuh, ada yang tanya di bawah. Cara pesannya langsung ke bio saya, ada nomor WA ya. Ini pastel. Ini abon yang Bang Zuma tuh. Ini stik cumi. Ini peletek cumi. Dan ini masih banyak ini nah. Tuh. Pesanan mereka semua itu ya. Besok mungkin saya kirim ini semua. Oh, keren. Ya. Yang mau pesan langsung ke WA saya, nanti japri saya, lalu saya jelaskan bagaimana sistemnya ya. Nggak boleh di sini harga-hargaan, nanti di WA saya aja. Nah, itulah dia. Iya, silakan dipesan teman-teman. Oten Ya. Tenggiri. Malaysia boleh, Singapura boleh, seluruh Indonesia boleh. Yang di Indonesia, di luar Jakarta 2 minggu sebelum Lebaran sudah siap. Yang Jakarta 1 minggu sebelum Lebaran siap. Yang mau ngasih Bunda Esti boleh. Yang mau ngasih Bang Handi, Kores, terus siapa lagi, Bang Santo Sidik. Boleh tuh, Ustadz Sugi, Ustadz Alif, Muniripa, semua boleh. Silakan hubungi saya ya. Kasih bingkisan ya. Bang, tambahin dikit Bang. Tolong Bang. Teman-teman sekalian, sekali lagi yang sering nyimak diskusi sampai pagi, alangkah baiknya kalau ditemani dengan cemilan. Ini nih cemilan jualan dari teman-teman kita nih. Dari teman-teman. Ini dari Bang Riko ya. Ini cemilan peletek namanya. Ini paling nikmat ini
kita nikmati pelan-pelan sambil menunggu buka puasa. Ini paling enak nih. Namanya batal, Bang. Itu batal, Bang. Oh iya, Batal. betul. Masa nikmati sambil nunggu buka puasa. Itu namanya bukan puasa, Bang. Maksudnya saya diplototin aja gitu loh. Walah. Diliatin gitu, diplototin 1 jam 2 jam ini sampai katarak. Yang C1. Ya gitu ya teman-teman, silakan dipesan ke Bang Riko untuk membantu perekonomian beliau seorang mu'alaf. Silakan. Terima kasih Bang Zuma, terima kasih Bunda Hesti, Bang Handi, Kores dan semuanya, sahabatku semua. Semoga sehat selalu, panjang umur dan dimudahkan segala urusannya, dan semua teman-teman juga di bawah ya. Iya. Ya. Ini ada nggak besok siang jualan es campur buka kayak gini juga nih? Nggak ada. Biar kita promosikan. Dipromosikan di Komal gitu ya, Bang ya. Iya, Sponsor, Bang, sponsor. Masa kita bikin sponsor di sini? Ramai pasti yang nonton. Percaya sama saya. Komal-komal lain tutup, semua masuk ke sini. Cara proses bikin es cendol, kayak gitu-gitu. Sambil diobrol ya, Bang, 5.000 yuk es cendol 5.000 gitu ya, Bang. Betul. Kok ngajak ribut promosinya? Oke. Yes. Oke. Aku sapa dulu nih, Bang. Gagang Prayoga Gagang Panto. Selamat pagi, agama apa? Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau tanya ke Bang Noah, boleh? Boleh, silakan. Silakan Bang. Nah, sebelumnya mohon maaf dengan tidak mengurangi rasa hormat pada guru-guru Anda. Kan saya sering tiap malam dengerin komal-komal diskusi. Nah, setelah saya lama mendengarkan, saya berpendapat sendiri nih Bang Noah. Saya berpendapat sendiri dan saya pengen tahu pendapat Bang Noah tentang pendapat saya. Kalau pendapat saya di Islam itu mudah banget mengenal siapa Tuhan kita. Bahkan ada di surat At-Toha juga itu jelas. Anak kecil sekecil baru SD pun itu masih udah paham siapa Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Islam itu Tuhan di Islam itu mudah sekali memahami ciptaannya sendiri untuk mengenal agamanya gitu, agama. Maaf kalau pertanyaan belepotan ya. Langsung ke poinnya saja. Kalau menurut saya Tuhan, jika benar Kristen itu agama, menurut saya pendapat saya Tuhan Kristen itu gagal memahami IQ atau akal ciptaannya sendiri. Karena kenapa? Karena untuk mengenalkan dirinya Tuhan pun masih belepotan. Karena ada kan hoten-hoten yang siapa Tuhan Yesus, ada A, ada B, ada C, ada B kayak gitu lah. Itu mungkin saya pengen tahu pendapat Bang Noah tentang pendapat saya. Itu. Sebelumnya mohon maaf kalau berbelepotan. Oke, saya paham maksud Abang. Bentar ya, bentar. Sebentar. Benar juga tuh pertanyaannya tuh. Kalau di Islam itu kan jelas, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, innani Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku, selain saya, akulah Allah. Nah, kalau di Kristen, bagaimana kalau Yesus itu Tuhan, kenapa Yesus tidak menanamkan akidah yang mantap selayaknya Elohim, menanamkan akidah yang mantap kepada Bani Israel, selayaknya Allah menanamkan akidah tentang tauhid kepada umat Islam. Yesus kok ambigu dia. Berarti kalau Yesus itu Tuhan, berarti Yesus gagal kemudian untuk menyelami kemudian kekuatan akal pada manusia. Karena Yesus tidak tahu bagaimana caranya untuk manusia ini menuhankan dirinya, kan gitu poinnya. Betul itu. Benar sekali. Kalau di Islam kan
agama Islam itu, pertama saya yakin agama Islam itu agama yang benar. Karena kenapa? Karena ajarannya, begitupun penyampaian Al-Quran yang mudah dipahami. Bahkan anak SD atau anak kecil pun banyak kan yang penghafal Al-Quran, hafal semua sampai banyak itu. Pendapat saya, berarti Tuhan Allah itu udah sukses memahami atau mengenalkan ajarannya gitu. Kalau di pendapat saya di Kristen itu menurut saya gagal. Kenapa? Karena kalau Kristen itu agama yang benar, Alkitab pun jarang banget orang yang tahu seisi Alkitab gitu Bang Juma gitu. Iya, betul sekali. Udah tepat itu. Kan Tuhan itu maha mengetahui kan. Berarti dia tahu caranya untuk meyakinkan kemudian ciptaannya bahwa dirinya Tuhan, kan gitu. Tapi di Kristen tak ada yang kita temukan itu, nggak ada. Mau kayak mana? Kecuali konsep yang diambil dari kitabnya orang Yahudi. Nah, itu baru tepat. Tapi itu pun ketika mereka menggunakan ini, nanti dia akan mengatakan bahwa Elohim itu yang mengambil rupa menjadi seorang hamba dan menjadi manusia, bahkan taat sampai mati di atas tiang salib. Filipi 2 nomor 6 sampai nomor 8. Oke, abangku. Ya, silakan. Gini. Jadi pertanyaan Abang Gagang Panto tadi ini bagus ya. Kalau Islam itu sangat mudah memperkenalkan Tuhannya, yaitu Allah gitu ya. Sedangkan Kristen ini menggunakan banyak panggilan untuk sebutan Tuhannya, yaitu contoh di Indonesia ini kebanyakan ada juga yang manggil dengan Bapa, ada yang memanggil dengan Tuhan sendiri, ada yang memanggil dengan kata Allah, ada juga yang memanggil dengan Yahweh atau Elohim gitu. Bukan itunya, bukan dari segi penyebutan. Bukan segi maksud saya penyebutan, gini. tapi segi keyakinan gitu. Iya, itu. Seperti kita ketahui sendiri bahwasanya manusia itu punya akal ya. Punya akal, tahu membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Dan di Indonesia sendiri, bahkan di dunia itu banyak denom Kristen ya. Mulai dari Katolik, terus ada Katolik Ortodok, terus ada Advent, ada Protestan, ada Karismatik, dan banyak lagi denom-denom lain. Jadi setiap Kristen ini punya cara tersendiri. Ada yang meyakini Tritunggal gitu, ada yang meyakini Yesus itu utusan, ada yang meyakini Yesus itu Tuhan tapi tidak Tritunggal dan tidak utusan begitu. Jadi sedangkan saya sendiri, saya meyakini Yesus itu adalah seorang utusan begitu. Itu sebenarnya dari pola pikir masing-masing Bang gitu. Kalau di kitab itu sudah jelas tertulis. Memang ada sih penyebutan kata Yesus itu Tuhan, itu yang disampaikan Paulus sendiri ya begitu. Jadi tergantung kitanya aja, pribadi kita mengimaninya dengan secara seperti apa. Tetapi kebanyakan memang itu menganut sistem Tritunggal, menganggap Yesus itu Tuhan. Ya kalau bagi saya itu salah, terserah bagi mereka itu gimana gitu. Yang pastinya memang kebanyakan yang diyakini umat Kristen itu mulai dari anak-anak sampai ke dewasa kini bahwa Yesus itu adalah Tuhan, gitu Bang. Boleh. Mungkin itu pendapat tentang Banoa, tapi jujur saya pribadi saya belum mendengar jawaban yang gitu ya. Nah itu seperti itu, saya mau berpendapat itu, mau menyatakan itu aja. Dan pendapat saya yang singkat ini buat umat yang masuk, logisnya menambah keyakinan, semakin mantap imannya, ataupun di sini ada oten di bawah mulai agak goyah gitu. Itu sih niat saya gitu. Karena pendapat saya pribadi itu ya. Terus saya mau tanya Bang Juma, mohon maaf kalau Ustadz Alif itu kemana ya? Karena udah jarang banget denger dan lihat itu. Oh, dia lagi ada kegiatan. Insya Allah mungkin selepas lebaran ini beliau waktunya udah banyak untuk kita. Ada kegiatan dan beliau sering menginformasikan
progres kegiatan beliau Ya, siap. melalui WA. Makasih banyak. Iya. Makasih banyak Sama-sama. sebelumnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Noah? Apanya bang? Masalah itu loh kemarin. Apanya? Yang mana? Utang kamu katanya sama Pak RT. Belum selesai. Mana ada bang, ini ada aja. Kita nggak ada RT sini bang. Di laut tidak ada RT di laut. Enggak, karena kalau di daerah kami kelurahan kan nggak ada RT-nya gitu, langsung lurah. Loh, semua Indonesia ada RT-nya loh. Nggak ada. Kalau di tempat tinggal saya itu kan kelurahan 00 RT 00. Jadi yang ada itu kepala lingkungan gitu, nggak ada RT. Tapi di luar itu ada gitu. Paham daerah kamu di situ deh ya? Iya. Dari sistem noken. Ya nggak tahu lah. Ya enggak, di tempat lain ada kok RT bang. Pokoknya selain di RT 00 RW 00 itu nggak ada RT-nya memang. Tapi di RT yang 01 yang 2 itu ada RT-nya semua. Ya kalau begitu segeralah kembali ke jalan yang benar kalau gitu. Karena ya memang ketawa begitu, dia Manyuma. kita bilang apa udah begitu ya kan. Jadi ini tadi kan saya tadi ada masuk ke komalnya Bang Abi. Tadi Bang Andi kan sempat dengar gitu kan, masalah diskusi ini gitu, kenapa masih berlanjut sampai hari ini gitu, apa nggak bosan gitu kan. Terus tadi dijawab Bang Ardi, katanya hingga hari ini selagi masih ada penggunaan kata Allah di dalam Alkitab, maka pembahasan ini tidak akan berhenti. Apa benar begitu, Abang Juma? Ya, jadi kurasa itu hanya alasan, tapi rasional juga. Akan tetapi dialog ini akan terus berlanjut sampai kiamat. Kenapa demikian? Karena ketika ajaran Islam kemudian diperintahkan untuk disampaikan kepada semua manusia, Kristen juga ajarannya begitu. Islam diperintahkan ud'u ila sabili rabbika, diperintahkan kemudian serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan cara hikmah. Jadi Al-Quran diperintahkan untuk disampaikan kepada seluruh makhluk, dan tak ada batasan itu kapan, kecuali kiamat. Kristen juga demikian. Markus 16 nomor 16, Matius 28 nomor 19. Jadi diperintahkan untuk memberitakan Injil kepada seluruh makhluk, dan itu tak ada batasan kapan waktunya. Cuman kalau sampai terjadi semua istilah-istilah Islam ditarik dari Bible, yakin dan percaya 80% Kristen akan meninggalkan Kristen. Percaya sama saya. Kenapa demikian? Pertama, sabar dulu. Ya, karena ketika kemudian istilah-istilah Islam ditarik dari Bible, maka akan nampak kelihatan bahwa Bible ini memang produk dari Yunani, Romawi. Itu pasti tuh. Apatah lagi kalau ada instruksi untuk mengembalikan ke original teks. Pertama, ketika kembali ke original teks, maka perjanjian lama akan keciduk bahwa itu adalah kitabnya orang Yahudi. Kemudian kalau perjanjian baru kembali ke bahasa Yunani, maka akan terlihat nampak jelas istilah-istilah paganisme di dalamnya. Begitu. Jadi akan tetap makin parah kalau istilah Islam itu ditarik dari situ. Itu yang perlu diketahui oleh teman-teman sekalian. Iya, tapi kemarin Bang Juma sempat juga ya menyatakan bahwasanya kami Apologet Islam Indonesia tidak akan pernah berhenti untuk masalah perdebatan ini ketika istilah-istilah Islam dipakai di dalam Alkitab. Salah satunya tadi itulah kata Allah gitu. Ya kan? Iya, betul. Bukan begitu? Nah, benar, gitu. benar. Karena saya pernah dengar gitu kan, saya pernah dengar. Iya. Jadi gini Bang, ini
adakah hak cipta kata Allah ini di agama Islam sendiri gitu maksud saya, Bang. Ini saya bertanya Oke, gitu. iya, oke. Jadi gini, kalau saya balik pernyataan saudara, gitu ya. Misalnya nih, ada seorang pencuri, jelas-jelas milik orang nih, diambil. Tapi karena orangnya ini tidak memberikan hak paten terhadap kepunyaannya, apakah seorang pencuri ini bisa dikatakan halal? Bisa dibenarkan perbuatannya? Karena dia mengambil barang orang yang tidak punya kemudian stempel bahwa itu adalah miliknya, itu satu. Yang kedua, dari sejak zaman Islam pertama kali diwahyukan, yang pertama kali kemudian mengucapkan kata Allah sebagai Tuhan semesta alam secara resmi, itu hanya ada dalam Islam. Dan kitab pertama kali yang menyebutkan kemudian kata Allah itu hanya ada di kitabnya umat Islam. Dengan demikian, maka hak mutlak itu adalah milik kepunyaan Islam. Tidak ada kemudian bahasa Ibrani tak ada kata Allah, bahasa Yunani tak ada kata Allah, bahasa Aramaik tak ada kata Allah. Yang ada hanya di dalam Al-Quran. Nah, sedangkan orang-orang Arab sebelum umat Islam tidak ada kitabnya. Tidak ada kitab. Mereka mengenal nama Allah, betul. Kenapa? Karena mereka pernah berinteraksi dengan moyang mereka sendiri. Nabi Ismail alaihissalam yang memang sudah menyebut nama-nama Allah. Nah, sekarang permasalahannya ketika ditanya apakah legalitas itu jelas. Al-Quran sebagai bukti legalitas milik kepunyaan Islam. Itulah Allah. Iya, tapi bahasa Arab ini kan bahasa internasional, Bang. Ya, terus? Berarti kalau dia bahasa internasional, dia bebas dipergunakan di mana saja, kan gitu. Oke, sekarang begini, Bung. Iya, sebentar. Sekarang masih ada ya? silakan. Kan gini, ketika memang ini jadi bermasalahan besar gitu, kenapa Kementerian Agama Arab Saudi gitu ya tidak mengkomentari masalah ini? Karena ini masalahnya bukan masalah lokal, tetapi masalah mencangkup keagamaan, spiritual, ya ini kan sifatnya internasional. Harusnya mereka berkomentar keras dengan kepada lembaga Alkitab Indonesia bahwasanya ini mengurangi intoleran sebagai umat beragama satu dunia gitu. Harusnya ada polemik di sini di penggunaan kata Allah ini sendiri. Tetapi sehingga hari ini kayaknya belum ada, Bang, gitu. Iya, baik. Itulah tadi yang saya katakan gitu ya. Kalau yang empunya ini tidak keberatan kemudian barang yang dicuri, bukan berarti si pencuri ini menjadi benar. Bukan. Nah, itu dia. Sama ketika nama Yesus, nama yang dimuliakan di dalam Bible, kami ambil, lalu menggantikan setiap buku yang ada pada kami ketika bercerita tentang ayam kita ganti coret, masukkan nama Yesus di situ. Saya memiliki 3 ekor Yesus, yang 2 jantan, yang 1 betina. Yesus yang jantan warna bulunya merah. Yesus betina saya kalau bertelur isi kuningnya 3. Bisa nggak? Bisa tidak. Orang Islam semua menggunakan setiap berbicara ayam, nama ayam kita pakai ganti namanya Yesus. Pada pagi hari Yesus berbunyi kukuruyuk kukuruyuk. Nah, bagaimana perasaan saudara kira-kira tuh? Coba Anda bandingkan kemudian tertera di dalam kitab saudara Filipi 2 nomor 6. Dan sebagai Allah Itu tidak mempertahankan kemudian kealahannya, melainkan mengosongkan diri. Allah menjadi manusia, bahkan Allah mati sampai taat di atas tiang salib. Ini penghinaan sebenarnya. Sama seperti ketika saya mengatakan Yesus saya bertelur, alhamdulillah. Yesus saya menetas, anak Yesus saya 3. Bisa nggak saya pakai gitu? Bagaimana perasaan saudara kira-kira? Enak. Tapi ini enak nggak kira-kira, kan bukan Bang? penghinaan. Ini kan bukan penghinaan, Bang. Siapa bilang bukan penghinaan? Coba Anda baca Filipi 2 tuh. Coba Anda baca Filipi 2 nomor 6. Coba Anda baca. Coba saya lihat. Nomor 6. Ya. Bacalah itu. Sebentar. Coba Anda baca.
walaupun dalam berupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu. Yang walaupun dalam berupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan Allah mengosongkan diri dan mengambil rupa hamba dan menjadi seperti manusia. Itu apa namanya itu? Melainkan Allah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi manusia. Ya, tapi kan di sini kan tidak ada dikatakan langsung Allah itu mengambil rupa seorang hamba. Oke, baik. Saya ambil contoh. Walaupun dalam rupa Yesus tidak mempertahankan rupa Yesus, melainkan mengosongkan diri dan menjadi seekor monyet. Bagaimana perasaan saudara? Hah? Dan Yesus tidak mempertahankan diri, tapi mengosongkan diri. Yesus mengambil rupa hamba dan jadi seperti monyet, dan menjadi monyet dan taat sampai mati di atas tiang salib. Gimana perasaan saudara? Gimana? Enak kira-kira Anda rasa tuh? Tidak ada kata-kata seperti itu, Bang. Mana ada? Allah mengosongkan diri, lalu mengambil rupa hamba. Nah, Yesus mengosongkan diri, lalu mengambil rupa hamba, lalu menjadi seekor monyet. Gimana tuh? Kira-kira perasaan Anda enak enggak tuh? Sementara Allah bagi kami, laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan apapun. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia apa? Subhanahu wa ta'ala. Dia maha suci dari sifat makhluk dan maha tinggi dari rendahnya makhluk. Tiba-tiba di kitab saudara, Allah menjadi manusia dan kemudian mati di atas tiang salib. Berarti yang mati itu adalah Allah. Ditombak, diludahi, ditonjok. Berarti itu adalah Allah. Kemudian baca Kolose 2 nomor 9. Enggak ada dalilnya, Bang, di sini yang mati itu Allah. Ya Allah ya Karim. Yang mengosongkan diri mengambil rupa menjadi manusia siapa? Yang mengosongkan diri mengambil rupa menjadi hamba, kan gitu. Iya, tapi kan siapa tidak tuh? ada dibilang di sini. Iya, Di sini dibilang. Tadi kan Allah mengosongkan diri menjadi apa dia? Menjadi apa? Ya, seorang hamba. Iya, berarti yang hamba tadi ini siapa? Seorang manusia. Ya, siapa manusia ini sebelumnya? Ya di sini udah pada pasti ditujukan kepada Yesus. Iya, ampun dia. Sebelum menjadi Yesus, dia siapa? Ya, itu dia Allah. Nah, itu dia. Coba bayangkan berapa puluh tahun kami tersakiti, coba. Berapa puluh tahun kami diam. Mau sabar apa lagi kita ini? Coba, saya ganti sekarang dalilnya. Yang dalam rupa Yesus tidak mempertahankan dirinya sebagai Yesus, melainkan mengosongkan diri dan menjadi seperti makhluk dan mengambil rupa makhluk dan menjadi seperti kucing. Dan dalam keadaan menjadi kucing, dia taat sampai mati di atas tiang salib. Enak enggak kita rasa tuh? Mungkin Anda mengatakan biasa aja. Iya, karena Anda tidak mensucikan nama itu. Nama itu adalah sangat sakral bagi kami. Iya, justru karena kesakralan itulah makanya kan Abang bilang tadi udah puluhan tahun nama Allah ini ayat ini kami diamkan gitu kan, karena ini ada tercantum tulisan Allah di dalam bahasa Indonesia. Makanya saya bilang tidak ada legalitas atau klaim yang menyatakan bahwasanya ini kata Allah ini milik agama Islam, Bang. Siapa bilang, saudara? Satu-satunya kitab di atas muka bumi ini yang difirmankan dengan menggunakan kata Allah hanya Islam punya. Tapi kok bisa kayak gitu lah ucapan saudara ya? Gini, Islam ini hadir di abad ke-7 kan, benar? Iya. Terus? Sedangkan di zaman pra-Islam, sebelum adanya Islam, abad ke-2, 3, itu kata Allah itu sudah ada digunakan bangsa-bangsa Timur Tengah pada saat itu, Bang. Mana buktinya?
Ada bukti, tunjukkan sekarang. Saya turun nih kalau ada bukti nih. Saya turun. Abang bisa buka. Saya nggak ada HP. Iya, Lagi silakan. mau ngasih tunjuk. Silakan. Ini abang buka di sini ya. Abang Di mana? buka aja ini langsung websitenya sebentar. Di UMM Al-Jimal. Apa itu UMM Al-Jimal? Apa itu? UMM Al-Jimal Inscription. Apa namanya? UMM Al-Jimal Inscription. Ada yang bisa ketik? Dinda Santo atau yang lain? Ya, bentar. Iya. Pera Istar. UMM Al-Jimal. UMM Al-Jimal. Apa ini? Inscription. Apa itu? Nggak tahu ini. Jutaan lagu gratis ini. Oh, enggak, sorry, ini bukan Wikipedia, bukan Wikipedia. Waduh, Wikipedia. Bukan bang, bukan. Ini bukan Wikipedia. UMM apa tadi? UMM spasi Universitas Makassar Muhammadiyah. Terus apa lagi? UMM spasi Al spasi Jimal Inscription. Apa ini ya kira-kira ya? Blogger. Oh, blog ini. Apa ini? Bukan blogger bang, ini situs resmi nih bang. Blogger kok dibuka ini gimana sih? Apa sih UMKM? Ini bukan blog. Ini bukan 1 blogger, Petrus ini situs 3:15. Apa ini? Tapi kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan. Apa dan setiap tanggung jawab. Inskripsi. Ini bukan blogger bang, ini situs resmi. Itu kenapa pakai inscription dia? Coba dilihat. Nah, ini. Itu mana di sini? Ini. Nah, coba saya Inscription itu kan itu prasasti. Prasasti. Iya. Ini. Sebentar. Ini apa ini kau? Terus mana? Terus apa narasimu ini? Ini Coba. kan diakui UNESCO ini. Terus Yang mana apa coba, ini? Bang? Besarin, Bang. Skripsi Al-Jimal. Terus kenapa? Apa ini? Itu abang lihatlah, abang scroll Berasal yang lain, dari- di situ banyak. Asal Itu kelima ada kok. abad kelima Masehi. Terus tempat penemuan Ada di adalah situ. apa ini desa? Nah, terus kenapa sini? Ada di situ, di prasasti itu, ya, orang Timur Tengah sebelum Berikut ini Islam, adalah ya, translate ke Islam. dalam bahasa Arab. Arab modern. Allah ampun. Ada di situ prasasti. Menggunakan kata Allah sebelum adanya agama Islam. Berasal dari abad kelima. Terus mana? Prasasti ini prasastinya mana? Hasil prasasti itu juga ditulis dalam bahasa Ibrani kok, itu Aramaik kok. Ini Arabnya mana? mana rujukannya? Apa ini? Arab bang, Arab itu banyak gambarnya bang. Scroll yang lain bang. Loh, gambar. Terus maksud Anda apa? Maksud saya tadi kata Bang Juma, Islam kata Allah itu Inskripsi memahami terang digunakan ini setelah ortodoks. Oh, ini blogspot ortodoks ini. Apa sih? Nggak tahu ini apa ini, mana ini Allah maksudnya? Orang Quraisy juga sebelum Islam datang, ketika ditanya siapa yang menciptakan alam semesta ini, mereka menjawab Allah. Kenapa demikian? Karena mereka adalah keturunan dari Nabi Ismail. Nabi Ismail itu sudah mengajarkan kata Allah. Nabi Ibrahim pun mengajarkan kata Allah kepada keturunannya. Tapi tadi abang klaim, abang bilang kata Allah ini digunakan setelah adanya Quran. Iya, tertulis dalam sebuah kitab itu hanya di Al-Quran. Tapi Nabi Ibrahim memperkenalkan Allah itu kepada anak-anaknya. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 130 sampai 133, Nabi Ibrahim sudah mewasiatkan anak-anaknya untuk mengenal Allah. Makanya orang Quraisy sebelum Rasulullah Muhammad SAW menerima wahyu, beliau orang-orang Quraisy sudah menyebut Allah itu sebagai pencipta langit dan bumi.
Karena mereka tidak sanggup melihat Allah, maka mereka membuat berhala-berhala sebagai cerminan bahwa mereka berhubungan dengan Allah melalui perantaraan berhala. Karena ketika ditanya, apakah ini Tuhanmu? Bukan. Ini hanya perantara kami kepada Allah. Siapa menciptakan alam semesta ini? Allah, kata mereka. Artinya dari sejak Nabi Ibrahim sudah memperkenalkan nama Tuhan itu adalah Allah. Yang saya maksud, satu-satunya kitab yang tertulis kata Allah itu hanya di Islam. Gitu loh. Nah ini kan pertanyaan saudara kan sebenarnya gini loh, saudara Noah. Akui aja bahwa kitab Anda dengan menggunakan kata Allah itu adalah merupakan kesalahan besar. Itu aja dulu. Mau terlepas Islam yang punya atau siapapun yang punya, kesalahannya kenapa menggunakan kata Allah. Sementara bahasa Yunaninya itu adalah Theos. Theos ketika di Indonesia kan bukan Allah. Karena Allah itu bukan bahasa Indonesia. Allah itu kalau Anda buka KBBI, Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Terjemahan kitab saudara ke Indonesia bukan ke Arab. Bukan ke Arab tapi ke Indonesia. Maka Theos ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi apa? Tuhan. Sementara kata Allah di KBBI sudah diterangkan Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Makanya pada saat kitab saudara Al-Muqaddas diterjemahkan pada abad ke-8, bertaburan kata Allah di dalam. Begitu saudara. Sama seperti perbandingannya itu tadi. Berarti ya itu yang intinya kan ini kan kata Allah ini sudah ada sebelum pra-Islam kan gitu. Berarti tidak ada klaim semata bahwasanya ini hanya boleh digunakan umat muslim. Sedangkan saudara, Islam ketika itu berbicara Islam, mengenai kata Allah, dari sejak Nabi Abraham sampai kepada Nabi Muhammad, kata Allah itu merujuk kepada pencipta langit dan bumi. Pahami itu dulu. Pencipta yang tidak pernah nusul menjadi manusia seperti di agama saudara. Yang seperti yang saya terangkan tadi di Filipi 2 nomor 6, nomor 8. Itu penghinaan itu. Mana ada pernah Abraham mengajarkan kemudian Tuhannya menjadi bayi, menjadi daging, menjadi mati. Itu Abraham ajarkan di mana itu? Tak ada. Ishak tidak pernah mengajarkan, Yakub tidak pernah mengajarkan, Daud, Salomo, Yesus tak pernah mengajarkan juga. Hanya di Kristen muncul ajaran seperti itu. Tuhan menjadi manusia, menjadi bayi. Dan apesnya bukan kata Tuhan yang mereka gunakan, tapi Allah. Kenapa orang Kristen menyebut Allah? Coba, apa disiplin ilmu dalam EYD, dalam ejaan Indonesia, yang bisa membenarkan kemudian kata Allah tanpa tajwid, kata Allah tanpa tajwid dibaca Allah? Kenapa orang Kristen membaca Allah? Apa alasannya? Assalamualaikum. Karena menyembunyikan identitas. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin Bang Juma, maaf. Ya, silakan. Ini mengenai tadi inskripsi Umu El Jimal, Abang. Ya, bentukannya kan seperti ini, kurang lebih kan ya. Ya. Izin Mbak Hesti untuk sebentar aja dibesarkan, nanti Bang Juma lagi nggak apa-apa. Tidur kali. Iya, jadi kalau dibesarin. Biar apa? Menjawab sedikit. Bunda Hesti. Besarin ya? Dibesarin. Oke. Iya, Bang Andi izin bentar ya. Ayo lanjut. Jadi ini bukan Allah ini. Jadi kan ini kan ya. Mana ada Allah di situ? Aduh, Yesus bukan Tuhannya, ini lagi. Umu El Jimal. Yang ini apa ini? Abad ketiga kan. Di sini kan mirip ya Allah ya. Itu kan ya. Bang siapa itu? Noah ya. Setelah ditranskripsi Annalahu Abdul Al-Uliyah. Coba besarin sedikit ya. Nah, Annalahu Abdul Al-Uliyah bin Abdullahu Katib Katib Al-Watat Auli Bi. Di sini nggak ada di sini, biarpun bentuknya mirip Allah, tapi ini bukan Allah, ini Annalahu. Yang paling ujung di atas sebelah kiri
Paling atas tadi. Yang ini. Kiri. Paling ujung kiri, paling ujung Kiri dari lam. Ini. Ya itu. Ya itu. Di yang ini bukan Allah tapi al-ilayu. Alihah. Nih. Al-ilayu. Al-ilahi. Oh, al-ilahi. Jadi gimana Bang Noah Pasaribu? Yang ini ternyata. Nggak ada kata Allahnya dia. Tahu kan bentuk Allah ya, alif lam lam ha begitu ya, tahu ya? Tahu pasti. Kasih yang Latinnya sekarang, Akimoto itu nggak ada Tuhan di situ loh. Lihat aja. Ya, nggak ada ini. Nah, gini. Annalahu adul ulayya bin ubaid lahu katib al-gutat ulabi amam alam alahimin, nggak ada. Tapi kalau di sini hanya kok kayak gini. Bagi Ad al-Ulayya bin Ubaid Abid milik juru tulis bagi laskar, nggak ada Allahnya. Kalau Gurna kalau di kalau di sini kok di sini ada ya di sini. Nah, kalau ya kalau di sini haknya di sini kok kebalik begini loh. Itu diterimakan di sini Allah. Gimana sih ceritanya? Ini Enggak ada Allah. Enggak ada loh ini. Annalhu adul ulayya bin Ubay. Ini nama orang ini. Aduh. Tuh, walaupun bentuknya mirip ini ya ke Allah ini. Setelah transkripsinya dijelaskan. Itu kan bahasa Arab kuno, Bang. Nah ini kita sudah baca di bawahnya itu. Annalahu. Ya, itu bahasa Arab kuno. Arti akar kata Allah itu sendiri kan dari al dan lah. Loh, ini alif lam lam ini emang alif lam lam ha ini. Ini alif lam lam ha ini. Bukan alif lam lam ha ini. Kok alif lam lam ha ini? Aneh Anda ini. Nggak ada, Bang. Terus diterjemahkan begini, Allah. Ini ortodoks punya ini. Ini blogspot ortodoks. Ini blogspot ortodoks. Loh, waduh, ini website emang gratis ini alif lam lam ha. Terus itu kayaknya alif lam mim itu. Iya. Ini. Misalnya gini Bang Noah. Misal saya memakai izin Bang Hadi sebentar. Saya memakai pendapatnya Imam Sibawi, ya. Saya memakai pendapat Imam Sibawi. Kata Allah gitu kan, dari bentukan al plus ilah kan gitu. Ya tetap tidak menurunkan derajat ini menjadi buah gelar. Ya. Tapi disebut apa? Al-Araful Ma'rif, artinya marifatnya marifat, nggak bisa itu jadi apa? Generik tuh nggak bisa. Kenapa dibaca Allah ini dibaca tebal? Karena lamnya sini lam jalalah, di sini nanti ada fathah sama ada domah. Ada domah. Nah, lam jalalah makanya dibaca tebal. Dikasih tasdid. Itu, makanya kami muslim, ini setiap muslim paham nih pasti. Karena kita yang punya. Jadi kayak saya menemukan dompet, kalau dompet itu milik Bang Zuma pasti akan bisa menjelaskan isi-isi dalamnya. Begitu juga muslim, kami paham Allah itu dari mana. Andai kata saya memakai pendapat Imam Sibawi bahwa ini adalah isim mustaq, tetap aja tidak akan merubah. Iya, tidak akan merubah ini. Lagian kenapa sih Oten ke Arab-Araban? Bukannya dia ke Yunanian? Lanjut Bang Zuma, teman-teman, maaf ganggu. Lanjut abang-abang semua. Ya, makasih ilmunya. Ini kan ya, hanya pembelajaran, kan gitu. Ini kan ilmu, jadi kita kan bisa belajar bersama-sama. Itu tujuannya. Lu belajar di sini, Bre, bukan kita. Ya, abang sendiri aja kan nggak tahu itu. Enggak, itu data-data apa ya, kalau di kami sendiri pembahasan nama Allah sama nama Yahweh kalau kita bandingkan itu udah jadi zaman jebot 2019 gua udah bahas gituan, wah. Dan lu baru merambah ke situ sekarang.
Ya memang abang udah itu kerjaan abang mungkin ya. Saya baru memang. Mantap. Cuman kan abang sendiri pun nggak tahu data ini kan gitu. Loh, itu inskripsi di Islamic Awareness banyak. Iya maksudku yang ini yang khusus. Kalau misalnya pengen inskripsi Arabik dari yang paling tua nih, dari pra-Islamik sampai Islamik, itu Islamic Awareness webnya, lu ambil di situ. Kalau lu pengen ngambil nama YHWH, data-datanya dari awal, dari sebelum Kristen sampai Kristen ada, nah itu lu ambil di bible.ca, nanti di situ ada data-datanya. Gitu, Bre. Ini udah banyak ini bang, saya downloadin ini bang, semua ini data-data belum siap saya baca. Noah. Izin sedikit kores. Nah di sini kan blogspot ortodoks. Jadi di sini ada kayak begini mereka begini. Kalau Injil yang sekarang Injil palsu lalu ditunjukkan Injil aslinya yang mana? Nah coba kita lihat ya. Ini misionaris nih. Dikatakan begini loh. Injil berasal dari bahasa Yunani. Kata Injil berasal dari bahasa Yunani, tapi bahasa Yunani Evangelion. Tetapi ada Injil di sini. Ini Injil berasal dari bahasa Arab, kok bahasa Yunani itu Evangelion. Ini coba ini misionaris, kerjaan misionaris nih. Injil berasal dari bahasa Yunani. Nah, Evangelion. Loh, artinya berarti ada dua loh. Injil berasal dari bahasa Yunani. Evangelion, bahasa Yunani Injil. Kabar baik itu apa? Evangelion. Loh, Injil dari bahasa Arab, dari bahasa Yunani. Mana pula? Kalau nggak caplok kan nggak hidup. Mana ini apa? Itu efek keplak pantat. Tadi siang ya, tadi sore ya. Capek nih kita bak-bak dari sore. Jadi dia bawa blogspot ini, ini tentang sanggahan-sanggahan ini yang ditanya-tanyakan kan ini blogspot ini ortodoks ini. Nah, terus dari sini pula nih katanya gini. Coba lihat nggak rancunya kan nih. Injil berasal dari bahasa Yunani, Evangelion. Nah, Evangelion artinya berita gembira. Nah, berita gembira ini dari bahasa Yunani ini apa? Evangelion. Terus Injil berasal dari bahasa Yunani katanya. Aneh. Aduh, parah ini. Aduh, Noah nggak sadar-sadar pula kau ini. Maksudnya iya gitu loh. Kenapa istilah-istilah Islam tuh diklaim-klaim gitu sama Kristen? Injil itu dari Yunani dulunya. Iman. Syafaat dulunya nemu tuh di PB ada syafaat katanya. Gimana ayatnya syafaat tuh ya? Dulu terbitan awal itu banyak Ka'bah, masjid juga masuk. Asli itu. Ini Gurunda, 1 Timotius 2 nomor 1. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Apa aja Kristen ini? Ya doa syafaat itu ada bang. Kita ada doa syafaat. Nggak ada kata syafaat di Bukan Bible, itu. nggak ada. Ya kita ngerti lu ada doa syafaat, cuma lu dapet kata syafaat dari siapa gitu loh. Nah, baru mikir deh kan. Gitulah bre. Gini loh, katanya Bible duluan. Ya kalau duluan kenapa capel yang belakangan? Kan itu intinya saja sih. Tapi mereka sering nyerang loh. Al-Quran itu plagiat, ngambil-ngambil kitab terdahulu. Ternyata setelah diselidiki dia yang ngopi-ngopi. Itu dia. Yohanes 1 juga Noah. Nih gue kasih tahu ya. Pada mulanya adalah firman. Lah firman mulanya di Turki. Firman itu kertas berisi dekrit perintah raja. Disebutnya firman gitu loh. Lah ini dicaplok aja dijadiin si surat perintah raja ini jadi apa? Jadi Tuhan itu sendiri. Lu nuhanin kertas dari Turki atau gimana? Aneh-aneh aja. Ya, pada mulanya adalah logos. Nah, di situ kita baru menghargai. Oh, logos itu apa? Logos itu ini dan itu. Nah, kita baru enak gitu ngobrolnya. Pada mulanya adalah logos itu adalah Tuhan. Logos itu bersama dengan Tuhan. Berasal dari Tuhan. Itu himna Bang Juma. Himna itu. Himna Plato. Iya, kalau himna itu berasal dari Tuhan. Kalau yang sekarang bukan lagi berasal, adalah. Kata berasal diganti menjadi adalah.
tadi dia bahas abad kelima katanya. Nah, terus di sini ada tertulis Alkitab pula. Nah, Kodeks Sinai itu abad keempat. Emang ada tertulis Alkitab itu? Itu juga. Ini Noah ya yang gua kesel juga. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Lah, coba kalian itu, jika engkau anak Theos, damai kita, enak. Jika kau mempercayai Yesus adalah anak Theos, maka kau akan diselamatkan. Nah, di situ kita enak. Gitu. Baru enak. Enak ya guru ya. Tapi kalau lari ke Theos, larinya ke paganism. Ya udah, itu dapur mereka lah. Kita coba ketawa sambil makan rujak kita. Larinya ke Hercules, Zeus, Venus, Jupiter, Pak Peter, Pak Markus. Kalau lari ke situ. Ini loh, untuk membungkus pagannya, dia harus ke Islam-Islaman untuk membungkus pagannya gitu. Gitu ya. Iya. Coba dia berpagan ria jujur ya, jujur menerjemahkan ke Yunanian. Laku kagak? Coba ini, Bang Handi, coba Efesus 2. Kolose 2 nomor 9. Lu res, gua bukain lu res, lu gadein lu res. Dilihatin atau dibacain guru nda? Dilihatin aja coba, boleh nggak? Siap. Luncur. Bahasa Yunaninya coba lihat. Oke. Oh, kalau itu Akimoto masih di atas nggak Akimoto? Apa? Masih. Aplikasi, langsung dilihatin aplikasinya yang Wah. itu. Aduh, BlueStack-nya error. Ini dari pagi error. Oh ya udah, tunggu ya. Bahasa Yunani ya guru nda? Oke. Maaf, sorry. Kolose itu apa ya bahasa Inggrisnya ya? Kolosian 2 nomor 9. Greek. Ini. Greek Bible. Apa dia keluarnya malah internal linear ya? Sembilan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini. Ini guru nda. Coba liatin. Oti en auto katoikei pan to Theotes. Theontos ini ya. Theontos. Nah, coba Indonesianya. Etos. Deity dewa. Deity dewa. Coba yang ada di Indonesia sekarang. Yang di Indonesia. Terjemahan baru. Kolose jangan sembunyi. 29. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan. Kok ini kan kurang ajar. Kan biadab kan? Iya. Kurang ajar ini. Kedewaan, cocok gitu loh. Apa ketuhanan, boleh lah ketuhanan. Kalau puasa itu bahasa Arab kah Indonesia kah? Puasa Sanskerta. Bahasa Indonesia. Iya. Indonesia. Kalau Ibrani saum sama seperti bahasa Arab. Iya, di kita. Kurismoto. Oh, puasa itu bahasa Indonesia. Iya. Bahasa Arabnya apa itu? Saum. Ibraninya apa itu, Dek? Puasa, Dek? Kurios. Kurismoto.
Sama bang, sama. Tidur beliau. Betul, Sama Bang. kan? Kalau Yunani? Wah itu dia nih. Aduh, Nggak ada coba itu. kita cari ya, penasaran juga coba ya. Bluestacknya hilang saya. Error dari pagi ini bang. Kenapa pakai BlueStack? Alkitab pakai Play Store tuh enak, jadi bisa bilingual gitu. Oh, maksudnya BlueStack supaya bisa ngeliatin HP di laptop gitu ya? Jadi enak. Grigora. bilingual gitu. LD9 aja. BlueStack berat. Puasa Yunaninya apa? Coba tunggu ya. Grigora. Puasa. Kisah para Apostolos 27. Ini ada di Kisah para Apostolos 27. Kita buka dulu berarti X 27:9 interlinear. Nah ini the day of fasting. Nesteian. Oh dari sini kan Nestelea. Nesteian. Fast. Ini Gurunda. Nesean. Iya Nesteian. Kalau Grigora apa? Grigora. Gregora. Apa di mana itu dalilnya? Grigora. Yunani. Susah ya ngetik ininya, tunggu ya. Mau nggak dia Gregora? Coba. Gregora. Jerawan. Nggak ada. Gak ada ya? Kayaknya ada, cuma harus diketik bahasa Yunani Gurunda. Makanya kalau ada dalilnya enak aku nyarinya. 11 itu coba. Matius 6:16 misal. Oke, coba ya. Tunggu. Met 6:16. Cut. Gineste. Hipokritai. Prosopa, apa sesin? Nggak ada Gregora. Ini sama ini, Yunaninya Nesteia. Kalau Arti Indonesianya apa Nesteia? Nesteia fasting, puasa. Ya orang Yunani juga ada puasanya ya, menarik. Enggak loh, bukan kayak gitu loh. Yang kamu tunjukkan itu deh ini bahasa Indonesia diyunanikan kan barusan? Bahasa Indonesia diyunanikan. Nah itu dia makanya mesin yang mencari itu. Kalau saya sih sependapat dengan teman-teman, Grigora itu puasa. Gregora. Iya, bukan Gora ya. Kalau Gora itu teriak, sebugis. Iya Gora, Gora combo. Oh iya, berarti hampir sama bang ya. Kalau bahasa Bugis Gora itu teriak ya. Iya, Gora. Kalau bahasa Bataknya Gora itu artinya memanggil. Oh ya? Iya, hampir mirip ya, teriak ya, memanggil itu kan sama aja ya, kurang lebih maknanya ya. Iya. Nah, ini yang benar juga ini di bawah nih. Saudara Kan Cecep, puasa bahasa Yunaninya orak mangan. Bagus juga, cocok. Coba si Hamsel, Hamsel. Apa kamu tanya sama nih? Hamsel. Gora combo apa? Enggak tahu deh. Intinya gitu loh Bro Noah. Iya. Jadilah kalau Anda Kristen, ya jadilah Kristen sejati. Jangan niru-niru. Itu intinya. Soalnya gini juga Bang Andi, kalau dia berubah sendiri dia, Yesus anak Theos, itu digebukin sama satu Kristen dia. Yang berubah kan bukan yang
membuat kan bukan saya kan gitu. Iya kan kamu diedukasi di sini. Jangan udah tahu masih ngeyel diulang-ulang lagi, besok malam lu bawa lagi, lu tanya lagi gitu loh. Enggak lah, kan topik kita beda-beda tiap malam bang. Mana pernah sama? Tapi serius ya, karena bahasanya lagi ke sini, aku pengen bilang ini kalau ada orang LAI nonton live-nya Gurunda ya, gua pribadi ingin mensupervisi revisi terjemahan kalian berikutnya gitu, sehingga meminimalisir istilah-istilah asimilasi antara Islam dan Kristen. Ada ini ya, teman-teman, ada gift ucapan puasa ya. Oh iya ya. Tuh. Oh. Kores juga salah, bukan minimalisir tapi meniadakan. Malah meniadakan. Itu Anda, itu aja, bang. Ramadan. Ke LAI langsung aja. Enggak, maksudnya gini loh Noah. Kamu kan ini udah tahu. Noah, kamu udah tahu ya, minimal kamu ngerti gitu loh. Nah, tuh bagus tuh. Enggak, tapi saya setuju juga itu. Gini, saya setuju juga karena gini ya. Perahu. Ketika Anda abang-abang sekalian yang beragama Muslim itu merasa keberatan dengan keberadaan penulisan kata-kata itu di Alkitab, saya setuju juga kalau itu diganti. Ramadan. Ya kalau begitu caramu, jadi kau menuduh LAI bahwa mereka ini tidak sadar diri dalam kesalahannya. Bukan. Jadi harus kita yang memulai. Gini, saya setuju itu diganti untuk menjaga ketoleransian itu. Mestinya, ya Anda lah ya sesama orang dalam ya introspeksi diri gitu loh. Saya apalah yang bisa saya lakukan bang, karena orang abang kan ada ini Noah bikin status Facebook. Noah bikin status Facebook aja. Oh nanti saya di itu bang. Kan nggak mau dia, nggak mau dia. Itu paling gampang gitu. Kenapa takut? Bukan takut gitu, nanti gini, kamu siapa gitu kan gitu mereka bilang. Tapi kalau orang abang ya lu kok jawab, ntar dulu. Kalau kau ditanya kamu siapa, saya orang berpikir. Enggak, gini. Kalau orang abang kan punya organisasi, tapi namanya ya kan. Berarti kalau ada organisasi kan punya landasan hukum. Enggak, ini kan tergantung kata-katanya Noah. Lu gini Noah, pas lu bikin status Facebook demi solidaritarisme dan toleransi beragama, saya bersama pihak muslimah gitu. Lu bilang lah, LAI janganlah berasimilasi istilah-istilah dengan kaum Islam gitu. Kan bisa. Mampu saya nanti dia di teror. Kenapa ngajarin gila? Kenapa ada kata mampus? Kau jangan ngajarin gila bang. Iya. Berarti ini bukan lu nya merasa lu nggak mampu, tapi lu takut kan, ketahuan jadinya lu dasarnya. Bukan gitu, aku diteror nanti bang. Enggak bakal. Sudah hampir 200 lebih pendeta sudah mengklaim secara terbuka itu. Beberapa gereja sinode udah mengklaim bahwa LAI itu salah terjemah, sebaiknya kembali ke terjemahan yang jujur. Bukan kamu yang sendiri gitu, iya, banyak udah. Iya itu memang saya tahu karena akhir-akhir ini. Ya lu bergabung aja di situ. Dalam beberapa bulan ini memang banyak ini pendeta-pendeta ini pada ngumpul, ada yang ke Jakarta, ada yang ke Surabaya, ada yang ke Semarang juga kalau nggak salah ya. Mereka mengadakan sidang-sidang majelis antar sesama pendeta Indonesia ya, seluruh Indonesia. Mungkin yang terpilih aja ya. Saya rasa kayaknya mereka bahas-bahas itu dengan LAI. Ya lu sekarang berpihak kemana? Ya kalau ketika itu bisa menjalin masalah ketoleransian yang lebih baik. Ini bukan masalah toleransi, tapi kejujuran terjemah. Kejujuran dulu,
baru toleransi. Nah, kamu berpihak kemana? Kalau masalah keberpihakan ya mana yang mana jalan baiknya lah bang. Yang mana? Berpihak kemana? Yang mana? Pokoknya mana jalan yang baik ya sudah. Ya yang mana yang baik menurut kamu? Saya kasih 2 pilihan. Ya yang mana yang hasil terbaik ya itulah dia bang. Yang mana? LAIK atau orang-orang yang pendeta yang seperti tadi itu? Yang mana? Kita kan nggak tahu hasilnya kayak mana. Mau kayak mana saya pilih. Hasilnya nanti adalah para pendeta ini yang tidak setuju LAI ingin menerjemah mandiri, tidak ke Islam-Islaman gitu loh. Kamu ikut mana? Ya pula ya. Ya pula ya kan. Tapi sebagian yang ada di KBBI itu gimana pula bang ceritanya? KBBI lagi dibawa-bawa. Kau ikut yang mana? Indah maksudku yang memang ada di susah amat sini anak. Kayak mana pun. KBBI biarin aja nanti kan gini. Gini Noah. Nah, KBBI kan udah ada tuh istilah-istilah Islam masuk dalam KBBI dikasih penjelasan. Nanti kan ketika istilah Kristen naik ke permukaan nanti kan dikasih terjemahan definisinya juga. Misalnya siapa? Nama Tuhannya Yesus versi Kristen Yahweh. Nanti dikasih tahu Yahweh adalah Tuhan dalam Tuhannya orang Kristen yang diambil dari bahasa Yunani kayak gitu, gampang itu. Itu tadi yang saya tanya. Iya itu benar. Ya udahlah, semoga lah memang mendapat hasil final. Tapi ya orang abang harus dukung juga kan gitu. Aman, kita gerak. Yang kita minta dari Noah kalau memang setuju dengan kita, Noah bikin status Facebook gitu. Kau jangan ajari aku gila bang. Iya. Jadi gila katanya. Jadi bentuk dukungan lu apa kalau bukan status Facebook? Itu paling murah loh. Kalau kau ajarin aku gila bang, lebih gila dari itu pun bisa. Kok gila? Cuman efeknya itu bahaya efeknya. Menurut Kores gini loh, lebih murah mana? Kamu di status Facebook atau bikin spanduk? Bikin spanduk. Dia taruh bikin spanduk lagi. Kerennya ya dia. Aduh. Ya gue kasih pilihan yang efisien, murah gitu. Tenang ya Bang Andi ya. Ku bikin pun spanduk, nanti ku bikin di bawah, disponsori oleh Bang Handi Selebes. Ya terserah lu lah, bikin spanduk, milih spanduk. Milih spanduk dia Res. Aduh, spanduk. Taruh pagar gereja, wah dicari itu. Yang bikin siapa itu dicari itu. Rumah lu dicari itu, Noah. Ya udahlah. Saya dukung pendeta-pendeta itu ya untuk supaya direvisi kembali. Nah, jujur. Mulai. Gini ya. Kita serius. Saya dukung pendeta-pendeta yang memberikan solusi terbaik untuk mengubah atau merevisi Alkitab yang menggunakan istilah yang ada di dalam Quran ya. Mudah-mudahan lah nggak ada lagi yang tersisa ya, apapun itu kan gitu. Jadi semoga lah itu terjadi dalam waktu yang sangat singkat, supaya tidak ada lagi permasalahan atau debat-debat seperti ini. Kan gitu. Biar rukun kita ini Bang, biar rukun. Memang selama ini kita rukun kok. Kurang Bang, kalau selagi ada perdebatan itu tidak rukun namanya. Jadi saya sangat setuju, mudah-mudahan lah ya secepatnya. Tapi lu kalau ngomong kayak gini jangan lemes dong. Saya Noah. Enggak lemes ini. Dengerin. Ini udah tengah malam. Saya Noah. Mulai kesempatan kali ini memberikan himbauan sekaligus berpendapat bahwa terusin. Tapi itu ya Bang ya, nanti nggak mau terusin. Setelah itu misalnya memang betul-betul udah dirubah gitu kan, nggak ada lagi istilah yang di dalam kitab Al-Quran dimasukkan ke dalam Alkitab, orang abang harus bikin klaim ya, bahwa pihak abang harus bikin klaim gitu, bikin hak cipta, dipatenkan kata-kata itu. Ya nggak perlu bikin hak cipta bro, tapi perlu isi kepala untuk jujur.
Ya Kakak harus perlu. ada tata lah, Bang. Ini bukan produk, ini Biar bukan keluar. produk manusia ini. Ya justru itu maksudnya. Ini biar bukan nggak ada lagi komersil masalah. untuk diperdagangkan kok hak cipta. Emang lu pikir lagu? Jadi kalau ada yang menggunakan itu bisa dituntut secara hukum gitu loh Bang. Itu fungsinya. Bukan masalah. Ini lagu bukan atau soal enggak. hukum menghukum, Noah. Ini diminta kejujuran sebagai bangsa yang beretika. Agar apa? Terjadi toleransi dan ada perbedaan yang nyata antara agama Islam dengan agama Anda. Jadi supaya orang itu bisa pasti tahu gitu loh. Jangan lagi ada penggunaan istilah-istilah Islam di dalam terjemahan, termasuk di dalam liturgi-liturgi Anda, misalnya dalam Natal membaca ayat suci Al-Quran, ornamen-ornamen Natalnya tapi Al-Quran yang dibaca. Jangan lagi ada gereja namanya Yesus Kristus, gereja Isa Al-Masih. Itu loh. Ya tapi kayak mana pula gereja Salmasi Kristen yang di Arab hilangnya Salmasi gimana pula itu Bang? Ya jangan urusin di Arab, di Indonesia aja dulu. Lu kok Iya, ngapain sih urusin negara orang? Enggak ngurusin negara orang. Tapi itu kan udah diganti Bang, di kalender kan nggak ada lagi. Itu kenaikan Yesus Kristus udah diganti. Ini Ya, tinggal kan, gereja ini, gereja. Gereja Isa Al-Masih masih banyak. Salmasi. Kenapa? Oh, itu nggak tahu lah kalau itu. Banyak Kalau itu gereja nggak Isa tahu lah Al-Masih kalau di yang Indonesia. Kalau itu nggak tahu saya. Jadi nomenklatur memang ini bulan 5 nanti ini. Dulu kan kenaikan Isa Al-Masih, sekarang udah diganti kenaikan Yesus Kristus. Bagus itu. Supaya ketahuan bahwa oh ini adalah hari besar umat Kristen. Gitu loh. Ya, itu bagus tuh. Karena udah di kalender udah nggak ada lagi tuh. Udah 1 tahun ini yang nggak ada. Dulu kan masih ada. Belum diperingati, nanti bulan 5 lah nanti ini. Udah diganti tuh nanti di kalender. Oh, bulan 3 Bang. Bulan 3 ini. Udah peringati hari kelahiran Yesus Kristus, udah. Belum. Hari kelahiran belum Bang. Pasca nanti. Hari kenaikan. Pasca hari kematian 31 April Maret. Bukan lagi Nabi Isa di sana ya, Yesus Kristus ya. Oh ya di kalender iya udah ganti. Kalender. Isa asal masih lagi. Nah, tinggal gereja nih beli pilok nih. Ya kalau gereja saya nggak tahu itu, tapi kalau di kalender udah aman. Banyak banget. Tampilin res tuh, banyak banget gereja Isa Al-Masih tuh. Iya itu biasanya kalau yang kayak gitu tuh kayaknya karismatik itu. Harus apa? Gereja karismatik kayaknya yang kayak gitu. Tahu tuh, gua tahu. Mending gue lihat orang persiapan sahur tuh Bang Juma. Jangan lupa ya teman-teman, masih safari Ramadan. Sebulan penuh di sana. Alhamdulillah saudara-saudara kita yang tampil di layar sedang sahur bersama. Bersama MMCI dengan API Sulawesi Selatan. Di Rumah Hobbit, Bolangi, Sulawesi Selatan. Di sebelah sana ada Masjid Nur Maulida. Habis ini nanti akan azan subuh, sholat subuh berjamaah di sana. Dilanjutkan nanti sorenya, buka puasa bersama, sholat maghrib bersama, kemudian sholat isya bersama dan tarawih. Selanjutnya diiringi dengan kegiatan-kegiatan ceramah keagamaan dan apalagi itu. Manjung akan memberi kristologi di sana. Untuk itu kami masih menunggu uluran tangan, atensi, beramal jariah bersama. Di sana juga anak-anak yatim semua untuk dididik menjadi anak yang baik ke depannya, menjadi pengganti kita di masa yang akan datang. Untuk itu tetap ditunggu amal jariahnya bisa disalurkan melalui rekening Yayasan Makassar Mualaf Center Indonesia, Bank Tabungan Negara dengan nomor rekening 401 tambah 3000 tambah 171 tambah 73. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih. Dilanjutkan kembali. Mantap tuh buka puasanya tuh.
Buka puasa, sahurnya tuh. Sebelum saya turun kan mau istirahat ini. Ini dari sekian juta penonton ini di room ini malam ini pagi ini. Udah dengarkan baik-baik kan? Saya sangat mendukung ketika ada perubahan ataupun revisi ulang bahwasanya tidak menggunakan lagi istilah-istilah yang ada di dalam Al-Quran. Ini yang dibawa minta tolong. Jangan cuman banyak komen aja ini itu. Bantu. Posting di Facebook, di Instagram, di WA, di mana-mana. Tolong segera LAI memproses itu biar dibaca sama LAI kan. Ya himbauan lu kepada umat Kristen bukan umat Islam. Ya bisa dukungannya juga lah supaya cepat. Kami bodoh amat, nggak ada urusan. Ngapain kita urusin intern kamu? Kalau umat Kristen yang komentar ya lu bodoh amat sih pasti gitu. Tapi kalau kalian yang komentar ya pasti mereka ya. Apa nggak selama ini kamu nggak dengar kami teriak-teriak selalu bahas ini? Itu nggak perlu diminta. Tiap malam kita bahas kan gitu. Itulah. Apa pembahasan ini bukan bentuk suatu proses atau proses dan protes? Iya, tapi kami cepat, kami elegan, toleran, tidak memaksakan. Cuman kami minta sadar diri gitu loh. Islam itu indah, nggak ada pemaksaan kok. Kan kasihan kalau Anda terlalu lama larut dalam beginian. Kasihan kan jadi bulan-bulanan. Seperti kata pendeta Yakub Sulistyo. Kan kasihan Anda selalu kalah debat. Ngotot pula, memalukan. Enggak apa-apa lah Bang. Saya kan enggak itu. Enggak masalah mau kalah atau enggak, itu enggak penting buat saya gitu. Yang paling penting buat saya itu ya. Tadi barusan saya diskusi sama puas saya tadi sama pendeta Budi Asali, puas banget gitu loh. Hampir 1 jam lebih tadi tuh diskusi sama dia begitu. Kan kasihan kalau sudah kayak gitu. Saya nggak masalah Bang, mau kalah atau menang itu nggak penting buat saya. Yang penting di sini apa yang tidak saya tahu saya ketahui, itu yang paling penting buat saya. Iya, tapi kalau sudah tahu mestinya kalau udah tahu jangan ditanya berulang-ulang lagi gitu loh. Enggak, ini kan baru ini kita bahas ini. Ya udah sekarang kamu rencananya mau kemana nih? Saya rencananya mau ke apa nih? Pantai Indah Kapuk dulu nih Bang. Kamu ke Pik? Pantai Indah Kapuk. Iya, ke Pik namanya Pantai Indah Kapuk. Di sana kemarin tuh Bang Juma ke sana. Kalau mau ke Pik 2, nanti di sana itu ada gua Bunda Maria. Nah, di sana kamu bisa tuh melihat data-data Bible bagaimana ada Bunda Maria, bagaimana ada pesta di Kana, bagaimana Yesus jalan di atas air gitu loh. Kamu ke sana lah. Bang Juma kemarin ke sana loh. Iya, di mana? Di Pantai Indah Kapuk? Iya, Pik 2. Ya lah Bang, iya. Kamu nanti melihat pesta di Kana itu, terus melihat Bunda Maria patungnya gede banget. Terus kamu lihat patungnya Yesus jalan di atas air gitu. Ketawa lah Bang Juma ya nengok itu ya. Nggak ketawa, diajak diskusi, nggak ngomong. Macam-macam ini. Nggak boleh menertawakan, kita nggak boleh menertawakan. Iyalah. Ya udahlah, oke lah Bang. Saya izin pamit dulu. Abang juga kan mau sahur. Ya, selamat sahur lah buat. Anda mau sahur juga? Menjalankan ibadah puasa. Anda mau sahur? Apa Bang? Anda mau sahur? Enggak, saya enggak. Ini kan bulannya orang Abang ini berpuasa. Tapi Noah ya, kamu sedikit melangkah lebih maju bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Tuhan itu tidak bisa dilihat. Tuhan itulah yang mengutus Yesus. Itu aja dulu kau pelajari basic-basicnya. Jangan kejauhan melangkah dulu ya. Oke? Ya, harus melangkah lebih jauh kita Bang. Basicnya dulu, jangan bikin rumah itu pondasi dulu yang kuat. Baru step by step. Iya kan sekedar bertanya itu kan tidak ada salahnya.
Iya, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai yang penting kamu melayang-layang di atas permukaan kekeliruan yang terlalu jauh gitu. Lebih baik basicnya dulu dibetulkan. Enggak kalau masalah kekeliruan enggak bang, saya enggak sampai ke situ pikiran saya. Intinya tujuan saya bertanya itu kan karena saya pertama antara tidak tahu dan meragukan kan gitu. Makanya Baik, sebenarnya kamu, saya sebelum pamit, sebenarnya kamu bertanya ini ingin tahu aja atau ingin tahu saja? Ingin tahu atau ingin tahu banget? Atau ingin tahu saja. Oke. Kalau udah tahu, terus entar dulu. Kalau sudah tahu, pengetahuan itu mau dipakai untuk apa? Ini menambah ilmu dan wawasan saya. Oke. Setelah menambah ilmu dan wawasan, terus langkah selanjutnya mau kemana? Oh, ini nggak akan habis-habis nih sepertinya nih. Oke. Ilmu dan wawasan itu, menurut kamu nih, dengerin, menurut kamu ilmu dan wawasan itu merontokkan imanmu atau memperkuat imanmu? Oh, ilmu dan wawasan ini, di dalam keimanan masuk abang. Merontokkan imanmu apa lebih memperkuat imanmu? Mungkin ada sebagian yang tetap di pendirian saya, terus ada juga yang sebagian memperkuat iman gitu. Kalau memperontok iman nggak ada lah bang. Ya kalau nggak ada yang merontokkan imanmu ya kamu jalan di tempat, namanya ilmu itu sia-sia aku dapat. Ya ilmu ya bukan berarti harus kita dapat ilmu kita harus terapkan kan gitu. Begini loh Noya, ini saya kasih analogi. Dulu waktu kamu bayi, kamu nggak tahu yang mana api yang mana air. Apa yang kau jangkau itu ya kau kejangkau aja, nggak bisa mikir. Nanti setelah terkena, nangis karena api. Nah, seiring perkembangan dengan waktu, setelah akalmu berfungsi dengan baik, kamu udah bisa membedakan yang mana api, yang mana air. Kan gitu. Nah, disitulah waktunya untuk lebih memperkuat. Gitu ya. Nah, sekarang ini kamu udah lebih dewasa. Kamu bisa menentukan yang mana yang Tuhan, yang mana ciptaan Tuhan. Jangan ngeyel di situ dulu. Kalau udah kuat di situ, baru melangkah lagi. Bagaimana supaya bisa membedakan Tuhan dengan bukan Tuhan? Udah tahu, tentu dengan cara ada kitab suci. Ada tokohnya yang mengajarkan. Melangkah di situ dulu. Paham nggak sampai sini? Iyalah bang. Kalau udah paham di situ aman. Jangan kejauhan dulu. Oke? Iyalah. Saya juga. Jadi kami itu di sini itu mengedukasi orang-orang agar bisa membedakan yang mana yang mencipta, yang mana yang dicipta. Itu dulu sederhana kok kami ngajarin orang itu. Iya bang, iya. Karena pencipta dan dicipta itu nggak bisa digabung jadi satu, kemudian dituhankan, nggak bisa. Oke? Benar itu bang, benar. Oke, jelas ya? Kalau kayak gitu. Ya. Oke. Terima kasih Bro Noah. Sampai jumpa. Oke, sampai jumpa bang. Oke. Terima kasih juga yang ada di Andi Selebes Channel. Sekian dulu waktunya untuk sahur. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Mohon maaf atas kehilapan kami. Sekali lagi saya ucapkan selamat santap sahur. Dan sekaligus selamat menunaikan ibadah puasa. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya Andi Selebes bersama teman-teman di sini. Mengundurkan diri dulu. Ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.